saat tadi kan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan ya, betul kan? Iya, iya. Oke, apa bedanya tubuh manusia dalam artian biasa dengan Yesus? Sama-sama tubuh kemuliaan dibangkitannya. Terus? Iya, Yesus itu Apa? diberikan Bedanya tubuh apa? yang baru. Iya, Sama. betul. Oh, berarti sama. Jadi berarti nggak ada Sama. hebatnya dong Yesus. Loh, Yesus beda dengan tubuh konteksnya kan kemuliaan, Yesus manusia dibangkitkan gini. dengan tubuh kemuliaan juga. Ayo. Iya, dalam konteks Oh. ini sama, tapi dalam otoritas beda. Ya dia berkuasa ini. di surga di bumi. Lanjut Mas Uki. Dah. Lo kok gak jelas? Kita itu Yesus akan disebut yang sulung dari antara yang lainnya. Jelimat, Pak Ya sama. yang dikatakan Yesus. Jelas Yesus ketika bangkit, dia menunjukkan ketika para murid menyangka bahwa Yesus itu adalah roh. Yang menyangka Yesus itu hantu. Justru Yesus menunjukkan aku bukan hantu. Iya, benar. Iya. Bukan roh. Iya, bukan hantu gitu. Ya aku bukan roh. Karena kalau Yesus itu sudah dibangkitkan, dia seharusnya roh. Bukan lagi tubuh jasmaninya. Makanya roh itu nggak pernah bangkit. Yang dibangkitkan itu tubuh yang sudah mati. Yang mati berarti tubuh alamiah. Kalau roh itu jelas ayatnya yang ditaburkan tubuh jasmania yang ayat ini mana? Ya jelas justru Mbak Sugi yang salah. Loh. Iya kan gini, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Nah iya. Apakah tubuh rohania memiliki daging dan tulang? Iya, punya tubuh daging dan tulang. Oh, punya daging dan tulang. Berarti malaikat punya daging dan tulang. Okay. Kalau nggak punya tulang, itu pasti udah macam karet tubuhnya Yesus melembar ke bawah, beler gitu loh. Makanya itu Yesus belum bangkit. Makanya ketika para murid menyangka Yesus. Siapa bilang belum bangkit? Orang murid-murid jelas bangkit. Wah, jelas kok. Karena Yesus masih menunjukkan tangan dan kakinya. Menunjukkan justru dia karena itu dia bisa muncul dari kematian, seharusnya dia hanya begitu loh. Coba kita baca Lukas, ikuti Lukas narasinya 24, ya. Lukas 24. Ayat sebelumnya. Lukas jangan 24, langsung ke Lukas 24. Dia sudah mati dulu apa belum? Lukas 24. Apal yang belum? Sebentar. Nah, Lukas 23, jangan langsung ke 24 karena ini berurut ya, bukan lompat-lompat. Cerita ini, narasi ini berurut. Kisah ini berurut. Jadi di ayat 23 dijelaskan Yesus disalibkan, Yesus mati. Nah, ayat 24 baru Yesus bangkit. Ayat 23 itu dijelaskan Yesus mati. Nah, ayat 24 baru disebut kebangkitan Yesus. Lembaga kita membuat judulnya kebangkitan Yesus. Kalau di ayat 3 di sana ada Yesus di hadapan Pilatus, ada Yesus dibawa disalibkan, terus ada Yesus mati. Di ayat yang ketiga Lukas 23 ayat 44. Itu judul Yesus mati. Ayat 24-nya baru kebangkitannya, ceritanya lah di situ. Makanya juga murid-muridnya. Ini kan menurut menurut karangan Lukas kan enggak menjadi saksi penyalipan kan. Dan para murid tidak ada yang jadi saksi loh. Ya, kabur waktu Yesus ditangkap. Makanya mereka itu menduga apakah Yesus ini bangkit beneran atau tidak, karena mereka bukan saksi di situ. Di dalam Markus 14 ayat 50. Markus 14 ayat 50 para murid kabur saat Yesus itu ditangkap. Jangan lari. Kalau Pak Sugi bicara Lukas ini tanda kutip, tanda tanya, jangan bicara Lukas 24 lagi. Berarti Bapak sudah sekalian aja. Lukas 24 itu kan ada pernyataan Yesus sendiri gitu loh, maksud saya, Pak. Di dalam Pak Sugi sudah mulai lari konteks kita. Maksud saya itu kan tadi cerita. Sementara yang mengalami sendiri menunjukkan bahwa dia itu tidak bangkit dari kematian karena dia masih utuh daging dan tulangnya, bahkan dibuktikan dengan cara makan ikan goreng begitu loh. Ya, yang cerdas, sorry ya, yang cerdas. Ya, ayat 24 Pak Sugi mempercayai ayat 24 tadi yang Pak Sugi katakan. Tulisan merah yang apa itu? Itu hanya cerita. Nah, sementara kita di sini pakai tulisan merah itu. Bentar. Ayat 37. Lukas 24 ayat 37, Bang.
Ya, Sekarang ini kita begini, buktikan apakah percaya Yesus bangkit atau tidak, Bang? Lukas. Nah, Lukas Saya tanya 24. Pak Sugi, percaya Nah. nggak Injil Lukas? Enggak, kalau saya berdasarkan iman saya nggak percaya. Nah, kalau nggak percaya nggak usah Pak Sugi bilangkan tadi itu. Kenapa saya pakai Injil Lukas? Karena Anda percaya. Loh, justru karena saya percaya dan Anda Ya itu, Pak Sugi. makanya saya memakai dalil yang Anda percayai. Tidak mungkin saya pakai dalil yang tidak Anda percayai. Kan begitu. Justru karena itu sudah dijelaskan bahwa Yesus akan bangkit. Kebangkitannya udah pas tubuhnya yang lama itu Coba ayat tercabik-cabik. 37, Bang Dedi, ayat 37. Yang lama itu rusak. Bentar, ayat rusak. 37, ayat 37 Bang Dedi. Geser Bang, ke bawah Bang. Nah di sini apakah Yesus menunjukkan dia roh atau bukan roh? Kita baca baik-baik. Dan, aduh ini ketutup nih. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan tiba-tiba, aduh jangan digoyang-goyang. Dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kenapa ini para murid menyangka melihat hantu? Karena Yesus mengajarkan orang yang Pak, jangan disela dulu. Karena Yesus mengajarkan bahwa orang yang dibangkitkan dari kematian itu akan seperti malaikat. Menurut Paulus orang yang dibangkitkan dari kematian adalah roh. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Ini Yesus ini lengkap daging dan tulang. Berarti dia bukan roh, berarti dia tidak dibangkitkan karena yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, bukan tubuh berdaging dan bertulang. Terima kasih. Pak Sugi, kita sepakat Yesus itu dibangkitkan. Cuma konteks dia memakai dulu, saya ngomong dulu lah. Dia memakai tubuh, tapi tubuh rohaniat. Ini Pak Sugi harus paham ya. Sejak kapan tubuh rohaniat ada daging dan tulangnya? Sejak kapan? Nah, Pak Sugi ya nggak ngerti arti rohania. Ngerti nggak arti rohania? Wah, ya ini. Bang Raymond nih. Saya kasih sebentar. Ya, coba gini. Coba bentar yang lain. Coba bentar Pak Sugi. Coba Pak Rema. Tubuh rohania itu gimana? Kayak sunat rohania mungkin ya. Monggo. Rohania itu bicara kudus gitu loh. Tanpa cacat. Oke, tubuhnya atau isinya? Maksudnya rohnya ini. Apanya yang tubuhnya itu rohania, artinya tubuh. Nah, kalau kita tubuhnya tubuh. Ya kemana Mas Yan kok hilang? Itu ada Bang Juma, Pak De. Ya sebentar. Bentar ya habis ini. Tubuh kita kan alamiah, terus dibangkitkan rohania. Masih ada nggak alamiahnya? Enggak, yang baru. Sini sebentar saya jelasin ya. Masalahnya gini, ada nggak tubuh alamiahnya? Jangan dulu yang baru dulu. Saya nanya. Kita tubuh alamiah. Waktu meninggal kita dibangkitkan dengan tubuh rohania. Pertanyaan saya, tubuh alamiahnya masih ada enggak? Oke, sebelum dijelaskan oleh Pak Rema, di sini mau sapa dulu Mas Juma. Assalamualaikum Mas Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Alhamdulillah. Oke. Saya nyimak saya. Ini teman-teman sudah ini ya, udah 2 jam 3 jam ini. Waktunya Mas Juma untuk tampil ini. Bagaimana? Belum. Oke, ditutup dulu Pak Jul. Pak Rema bagaimana? Pak Rema? Saya jawab ya. Saya jawab pertanyaan tadi, saya jawab ya. Kalau kita mati, terus kemana kan gitu pertanyaannya. Kan sudah dikatakan dari tanah kembali ke tanah. Jadi sebagaimana Adam ketika dia dosa, tubuhnya itu mati kembali ke tanah. Makanya dari tanah kembali ke tanah. Nah, sama dengan yang kena itu menurut Injil ya. Nah, kalau percaya atau tidak ya terserah. Tubuh yang sekarang ini kalau kembali ke tanah. Oke, kalau terserah percaya atau tidak percaya, saya mau tanyakan Mas Juma nih. Apakah Mas Juma juga percaya ini? Yesus itu akan kembali ke tanah.
Oh. Tapi belum sekarang. Nanti setelah datang kedua kalinya, kemudian dia akan kembali ke tanah, lalu dibangkitkan nanti, sama seperti kita. Oke. Setuju. Oke Mas Yuma. Oke ya, untuk teman-teman, Zulfikar Official akan saya reset kembali ke 0 sekarang. Waktunya Mas Yuma. Mas Yuki maaf ya. Mas Yuki apa masih lanjut apa diserahkan Mas Yuma? Masih lanjut itu, masih semangat itu. Ayo kalau masih lanjut, bukan terus. Saya kan baru masuk. Silakan. Jalan terputus-putus tadi. Ada meme juga ini, ada meme bos. Padi. Lanjut. Ada Sugi. Oke, dilanjut ya. Saya aja. Ya, kelihatan merah di sini koneksinya Mas Sugi ini. Oke Mas Yuma dilanjut ya. Sebelum dilanjut, untuk Iwan Villa yang berada di semua menara siar, untuk sesi ini saya tutup dulu. Nanti beberapa menit lagi akan saya lakukan dengan tema yang berbeda, yaitu antara murid saya yang bernama Zulkifli M. Abbas, murid nomor 64, dengan teman kita Pak Rem. Udahlah, ini guru lagi ngomong. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, akan saya lakukan lagi dengan tema yang berbeda. Bentar, Mas Yuma, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Akhi Sugi dilanjut aja, Bang. Jaringannya tadi sepertinya. Oh iya. Ini ada tukang cendol bang, nggak disapa bang. Siapa tuh? Meme bos. Oh iya. Jangan dibilang tukang cendol lah, kasihan anaknya orang itu nangis. Dari tadi tuh nungguin apa dia. Mana dia? Meme bos. Meme bos. Ya, saya sapa dulu. Bentar, oke sudah live saya. Oke, selamat malam Mas Meme. Meme bos. Ya, selamat malam Bang. Ini lagi nyimak ini. Nah, ini tadi kan permasalahan tentang ini ya. Yesus kan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Nah, padahal Yesus itu tadi sudah disangkal ataupun dibedah oleh Mas Sugi dan juga teman-teman yang lain. Kalau itu tubuh kemuliaan kok kenapa itu ada lambungnya yang dicucuk sama muridnya, itu gimana itu? Itu gimana itu? Bisa dijelaskan di sini? Oh, berkaitan dengan tubuh rohani ya. Kalau tubuh rohani itu Yesus tidak menjelaskan, tetapi di kitab apa itu yang menjelaskan, bentar tuh ada penjelasannya. Itu menurut kamu tubuh rohani itu gimana sih, kalau ada tubuh rohani, tubuh kemuliaan itu gimana itu? Penjelasan secara tidak membaguskan itu bagaimana? Itu masuki baru masuk nih. Teman Meme bos siapa nih? Kristen apa Muslim apa? Ini seorang Kristen yang taat loh Pak Rema. Dia abu-abu Pak Rema, abu-abu. Abu gimana? Oke, gimana itu? Diteruskan sama Pak Rema, sama Meme bos, nanti kalau Mas Suki sudah koneksinya bagus bisa tampil. Silakan dilanjut tentang tubuh kemuliaan. Saya juga heran ya. Tubuh kemuliaan itu gimana sih bentuknya? Namanya mulia itu kan nggak ada lambungnya yang tercucuk. Gimana? Konsep Injil ya, saya mau menceritakan sudut pandang Injil ya. Arti kemuliaan itu sesuatu yang bisa dikatakan sangat punya nilai yang nggak bisa diberikan angka-angka gitulah. Jadi rohani ya itu bukan secara roh, maksudnya bukan roh. Rohania itu bicara tentang misalnya hidup rohaniawan gitu ya. Mereka ini hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Yesus gitu. Yang benar, hidupnya benar, orangnya rohani. Menurut ataupun dari kata Pak Rema itu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, itu bukan bangkit seperti yang kita bayangkan ya, seperti zombie begitu ya. Nah, kan jadi gini dia. Kalau menurut Injil ya, itu di Paulus sudah mengulanginya gitu loh. Karena Yesus itu menjadi patron bagi kami. Jadi kalau Yesus diberikan tubuh kemuliaan, nanti kami juga begitu diberi tubuh kemuliaan. Bedanya Yesus berada di
misalnya di puncak gitulah, dia pemimpin kami atau raja kami istilahnya dunia ini. Jadi kalau Yesus memakai tubuh rohani ya atau tubuh kemuliaan itu sebenarnya punya arti yang sama, pengertian sama. Kemuliaan, rohania, artinya yang nggak bisa diukur dengan angka-angka gitulah. Jadi nggak ada angka-angkanya ya. Tubuh itu tubuh memang gitu loh. Bukan berbentuk tubuh tapi kemuliaan gitu. Dia tubuh bukan berbentuk tubuh, memang tubuh tapi dalam kapasitas yang tubuh yang sempurna, mulia, rohania gitu loh. Nah ini loh Pak Arema yang saya cukup membagongkan ini, katanya mulia. Itu ada bekas lambungnya yang tertusuk itu diogok-ogok sama muridnya. Ini gimana ini menurut Mas Juma ini? Gimana ini? Tubuh kemuliaan kok modelnya begitu sih, aneh. Ini ajaib, ini gimana Mas Juma? Sebentar, sebelum masuk Pak Juma ya, sebelum masuk Pak Juma. Silakan. Saya nggak menyalahkan kalau teman-teman Muslim memahami seperti itu, karena kekristenan juga banyak memahami seperti itu. Itu salah. Tubuh yang dipakai Yesus itu bukan tubuh cacat. Kalau udah tubuh cacat itu udah nggak benar, karena dia memakai tubuh yang baru, bukan yang lama itu diperbaiki loh. Kalau ibarat cacat berarti tubuh yang lama diperbaiki, kan begitu. Ini kalau ilustrasi ini, dia mau mobil bukan mobil rusak dibawa ke bengkel lalu dipermak jadi baru. Enggak, dia tuh langsung dari showroom pabrik gitu loh. Tubuh yang mobil dari pabrik, misalnya saya punya mobil ketabrak, rusak. Lalu bukan dibawa ke bengkel lalu dipermak bla bla bla, mirip lagi gitu seperti baru. Enggak, yang rusak ini diganti sama yang baru langsung dari pabrik gitu ya, sama persis, cuma kualitasnya jauh lebih bagus dari yang kedua. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi kalau dikatakan tubuh yang lama itu diperbaiki, enggak, konsepnya kan dari tanah kembali ke tanah. Jadi sorry, kalau memang teman-teman saya nggak begitu terkejut kalau teman-teman memahami seperti itu yang di Muslim. Ya sekali lagi kalau yang di Kristen saya kok dengar begitu pun saya harus jelasin yang benar gitu. Oke, silakan Pak Juma. Baik. Jadi terkait dengan apa yang teman-teman bahas pada malam hari ini, ya, saya hanya ingin mengatakan begini, bahwa Islam Kristen itu memahami kalau kita kelak di hari kemudian itu akan diupah berdasarkan dengan perbuatan kita masing-masing ketika kita di atas muka bumi. Dalil banyak yang menceritakan itu, baik itu di Al-Quran maupun di dalam kitabnya sahabat Kristen. Jadi kalau dikatakan orang mati semuanya, kemudian termasuk orang Kristen ya, akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, saya rasa kerangka berpikir kita yang harus diluruskan dulu. Karena mustahil orang yang akan ke neraka itu bersama dengan tubuh kemuliaan. Jadi kalau dikatakan orang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, ya mungkin maksudnya tubuh yang dibangkitkan ini akan diberi oleh Tuhan kesiapan untuk menerima upah. Tubuh sudah siap untuk dibakar di neraka, tubuh sudah siap untuk bahagia di surga. Nah, terkait dengan adanya tema yang materi yang sempat saya dengarkan, terkait dengan tidak adanya kawin mawin di surga. Saya rasa Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil, dan dia maha pengasih dan penyayang terhadap ciptaannya. Coba kita lihat di dalam Kejadian 2 nomor 18. Tuhan di situ berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku Tuhan akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia. Lalu kemudian Tuhan menciptakan pasangan Adam. Jadi kalau manusia belum diuji di atas muka bumi, belum diberi ujian, tapi sudah diberi upah berupa istri di surga, maka keadilan Tuhan ketika manusia, ketika hidupnya di dunia ini sudah merasakan apa yang dikatakan dengan pasangan suami istri, kemudian kembali ke surga, lalu Tuhan tidak memberikan itu, maka di mana keadilan Tuhan? Sedangkan manusia belum merasakan suami istri, belum tahu baik dan buruk, ya, Tuhan sudah mempersiapkan pasangan. Tuhan berfirman di dalam Kejadian 2 nomor 18,
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka kalau itu kemudian Tuhan menciptakan istrinya yang kemudian teman-teman Kristen dan kita kenal dengan sebutan Hawa. Ini bertanda bahwa Tuhan itu akan mengembalikan kita ke surga dengan kebahagiaan yang mutlak dirasakan oleh manusia. Makanya, mohon maaf saya harus mengatakan bahwa Adam dan Hawa di surga itu posisinya sebagai suami istri. Kalau manusia pertama saja sudah suami istri, artinya Tuhan mengerti dan memahami bahwa kodrat ciptaannya itu saling membutuhkan satu sama lain, laki perempuan. Itu yang pertama. Kedua, ketika Yesus terangkat ke surga, ini masuk ke dalam materi yang tadi. Yesus terangkat dengan jasadnya, diterangkan di dalam Lukas 24 nomor 51. Ya, Yesus sedang memberkati, setelah memberkati kemudian ia terpisah dan terangkat ke surga, lengkap dengan jasadnya. Ketika Yesus memberkati muridnya, di situ Yesus memberkati dengan jasad. Dia tidak memberkati dengan rohnya saja. Seperti yang diterangkan oleh Guru Sugi tadi ya, di ayat data-data sebelumnya nomor 37, 38 sampai 40, bagaimana kemudian Yesus itu makan ikan goreng, itu membuktikan bahwa yang ada ditemui oleh murid-muridnya itu adalah Yesus dalam kehidupannya sebagai makhluk manusia. Dan dia bukan hantu. Karena itulah kemudian terangkat dengan jasadnya. Maka tidak heran ketika dikatakan bahwa semisal Yesus itu adalah mempelai. Ya, menyongsong mempelai laki-laki, menyongsong mempelai wanita. Itu perumpamaan berarti semisal. Itu contoh yang kemudian diberikan di dalam kitab saudara. Belum lagi kalau kita melihat dalam Matius 19 nomor 29, Yesus juga menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Jadi kalau kembali ke surga, dijanjikan 100 istri bagi pengikut. Ya, tentu kita sudah bisa merasakan bagaimana kemudian maksud daripada data yang di mana Yesus menjanjikan kepada pengikutnya 100 pendamping. Saya kira begitu ya. Acuan kita kemudian jelas, Allah tidak akan mungkin tidak adil terhadap ciptaannya. Allah tahu laki-laki itu sifatnya pingin wanita. Wanita pun sifatnya ingin dilindungi oleh seorang pria. Oleh karena itulah kemudian surga itu laksana di bumi. Ada kehidupan bersosial, ada kehidupan suami istri, ada kehidupan berumah tangga. Ini yang dipahami berdasarkan dengan apa yang kemudian diutarakan di dalam Bible terkait ketika kita menyelidiki dengan seksama. Tuhan tidak inginkan seorang laki-laki hidup seperti malaikat dalam arti kata menjadi malaikat. Kalau hidup seperti malaikat boleh-boleh saja. Hidup seperti malaikat artinya tidak lagi melakukan sesuatu yang sifatnya melaksanakan perintah dan hanya taat kepada perintah, melainkan hidup di surga tidak lagi seperti hidup di dunia. Menderita, sakit, letih, lesu, lemah, dan seterusnya. Tapi hidup di surga seperti malaikat. Artinya tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil, tidak ada lagi ludah, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Seperti malaikat bukan berarti malaikat. Karena kalau kita hidup seperti malaikat, celaka nanti. Kenapa saya katakan celaka? Coba kita lihat dalam Bible bagaimana bentuk-bentuk malaikat. Ada yang berwajah 4, ya. Ada yang seperti roda-roda diceritakan seperti itu. Wah, kasihan kita kalau nanti di surga hidup seperti malaikat, ya kepala 1 tapi wajah kita ada 4. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Oke, saya apakan ya, tembakan ya. Gini, apa yang menjadi pandangan saudara Zuma sebenarnya itu mirip dengan pandangan Bible. Apakah ada nanti perkawinan seperti sosial tadi ya, bersosial, bermultiplikasi? Sebenarnya ada. Nah, cuma teman-teman Kristen itu memang tidak sepaham dengan saya, tapi saya ada dalilnya. Pertama gini ya, masalah seperti yang tadi diungkit saudara Pak Ustadz. Kan begini, kalau sekarang ini ya, kalau misalkan kami yang percaya ini mati, itu kan dibuat di Firdaus.
Nah, Firdaus itu kan tempat sementara ini. Dan di sana juga malaikat-malaikat. Jadi kalau mati kan berarti kan belum dibangkitkan. Berarti roh, istilahnya saya yang sebenarnya lah ke sana. Saya ini kan yang nampak ini kan tubuh alamiah saya, casing aja, cangkang aja nih. Nah, saya kan makhluk abadi, roh. Ketika saya mati, tubuh ini mati, saya ini kembali ke Firdaus. Ya, kayaknya kan roh nih. Jadi sama seperti malaikat, malaikat roh, ya saya roh di Firdausnya. Nah, nanti di kehidupan waktu kedatangan Tuhan kedua kali, seperti kata Rasul Paulus, ketika saya dikeluarkan dari Firdaus, saya ini yang bentuk roh ini, saya langsung diberikan casing yang baru, tubuh yang baru. Itulah istilahnya tubuh rohania atau tubuh kemuliaan. Dan ketika tubuh kemuliaan ini sudah bernyatu dengan saya, tubuh kemuliaan saya ini, saya menyatu, nanti akan ditempatkanlah saya ini di bumi yang baru. Ingat ya, bumi yang baru. Karena bumi yang sekarang ini, kalau menurut Babel itu akan dilenyapkan. Bahkan Firdaus itu akan dilenyapkan semua. Sorga dan bumi akan dilenyapkan. Lalu dibuatlah penciptaan yang baru. Diciptakanlah langit yang baru, bumi yang baru. Nah, saya yang di bumi yang baru ini ditempatkan, saya memakai tubuh kemuliaan, artinya tubuh seperti yang sekarang, tapi tanpa dosa, tanpa bisa lapar, tanpa bisa haus, tetapi bisa makan, bisa minum. Makan dan minum bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, kalau di bumi ini, tubuh saya ini butuh makan, butuh minuman. Nanti tubuh kemuliaan itu tidak membutuhkan makanan, tidak membutuhkan minuman, tapi bisa makan, bisa minum seperti yang Yesus lakukan. Nah, di bumi yang baru ini, nah mirip seperti apa yang dijelaskan Quran. Akan ada lagi kehidupan yang baru. Dan saya nanti yang di sana, saya itu direst memori saya. Nah, itu dikatakan di dalam Yesaya 65 ayat 17. Yang dulu, itu judulnya nanti, langit baru, bumi yang baru. Itu dinubuatkan. Dalam Yesaya 65 ayat 17, langit baru dan bumi yang baru. Nanti diulangi, ini di Wahyu 22, lewat pewahyuan yang dapat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Jadi di bumi yang baru nanti akan ada lagi kehidupan seperti di bumi. Jadi seperti saudaraku Juma mengatakan, memang seks itu enggak dosa. Seks itu bukan dosa karena Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa sudah disuruh beranak cucu, penuhilah bumi. Jadi kalau ada teman menganggap seks itu dosa, ya dia itu ngaco, berarti Tuhan yang berdosa. Cuma cara menyalurkannya itu yang akan menentukan itu salah atau tidak. Kalau dalam kekristenan saat ini itu nggak boleh misalnya lebih dari satu. Ya kan begitu kalau menurut Injil, perkataan Injil itu. Jadi kalau di bumi yang baru tidak ada lagi nanti istilah seperti itu. Karena bumi yang baru. Nggak ada lagi kita tahu nanti aturannya gimana. Di bumi yang baru ya. Makanya dikatakan tadi saudaraku Juma mengungkit ya. Nanti dapat 100 istri. Sebenarnya itu bukan ke sana. Karena kalau dikatakan di situ orang yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, perempuan, bapak ibunya akan mendapat 100 kali lipat. Seolah-olah jadi saya dapat bapak lagi 100 di sana, dapat ibu lagi 100. Kan enggak, itu bukan bicara tentang letterlet seperti ini, itu bicara tentang diberkati lebih dari yang kau butuhkan. Jadi di bumi yang baru nanti akan ada lagi kehidupan yang baru, sosialisasi perkembangan biak lah saya bilang. Nah, di sini sekali lagi di bumi yang baru saya nggak punya memori lagi tentang yang di dunia ini yang lama di sekarang ini. Dalam Yesaya 65:17 itu yang lama tidak ada lagi, nggak akan diingat-ingat lagi dan tidak akan pernah timbul lagi dalam pikiran kita. Nah, itu sudah dinubuatkan, tapi dalam konteks untuk nanti di bumi yang baru itu. Saya akan baca sedikit ya untuk teman-teman ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dan kalau ayat selanjutnya dijelaskan tentang perkawinan ada di sana. Makanya nanti tidak akan ada bayi yang mati. Tidak ada yang mati berumur 100 tahun. Kalau dianggap 100 tahun mati dianggap kena kutuk. Dan bla bla dan seterusnya. Ini dalam di bumi yang baru nanti. Makanya tubuh yang sekarang rohania ini bukan tubuh roh, bukan roh. Tubuh seperti ini cuma rohania baru gitu loh. Bisa makan, bisa minum. Kalau bahasa kalau lebih dalam mungkin ya seksualitas tetap ada.
Karena nanti ada kehidupan di bumi yang baru ini, semua itu baru disalurkan. Nah, di bumi yang baru nanti kita nggak tahu aturan mainnya mana lagi. Tapi yang pasti di sini, memori saya selama di dunia ini, di bumi yang baru nanti itu di-restart lah istilah saya. Dibuat nol seperti bayi baru lahir tidak punya memori. Kalau dilihat dari nats ini ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi kalau ada, saya nggak setuju, makanya saya tidak mau menyinggung tentang contoh nih teman-teman punya muslim punya nggak dapat 70 bidadari ya, orang Kristen nanti pun ada pernikahan juga kok nanti di bumi yang baru. Nah kalau ada ya kita nggak tahu apakah seperti muslim juga, mungkin bisa kami 700 nih kalah kalian kan gitu, tapi kita nggak tahu nih berapa, apakah 1, 2, 3 nggak tahu. Yang pasti kita tubuh kemuliaan yang baru nanti ini akan dibawa kepada bumi yang baru. Nah disitulah kembali kehidupan seperti di bumi ini, ya makan minum bekerja, ada istilahnya kunjungan kita bersilaturahmi, ya udah. Cuma apa yang selama ini memori saya selama ini di dunia, di bumi yang lama ini itu akan hilang, direstart. Tidak akan saya ingat lagi siapa dulu yang jadi orang tua saya di bumi, siapa saudara saya siapa, enggak ada lagi tuh, memori dihapus semua dan tidak akan pernah muncul lagi. Jadi semua baru semua di sana. Nah, itu istilah yang diajarkan oleh Bible tentang sorga orang Kristen sebenarnya, bumi yang baru itu. Itulah sorga yang diajarkan Yesus itu yang seperti itu. Makanya sekali lagi dalam tadi Pak Zuma mengatakan tentang 100 kali lipat, kan jelas dalam penciptaan yang baru, nah kamu akan mendapatkan 100 kali lipat dari semua yang hilang akibat karena mengikut aku. Nah kira-kira gitu. Jadi itulah gambaran tentang surga yang diajarkan, mirip sama teman-teman muslim ya, mirip. Bukan berarti yang diajarkan teman-teman Kristen yang lain seperti malaikat roh gitu, nggak ada, itu nggak bukan. Yang sekarang iya, kalau sekarang ini saya mati, saya di Firdaus, itu roh, itu saya roh dalam kesana. Nah seperti malaikat itulah saya tidak kawin dan tidak mengawinkan karena roh tidak punya darah dan daging. Nah malaikat, makanya seperti malaikat itu di sana gitu loh. Tapi nanti sudah dibangkitkan saya, diberi tubuh yang baru, udah beda lagi ceritanya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham nanti ini tentang arti tentang kehidupan yang selanjutnya, surga yang dijanjikan Yesus kepada para pengikutnya. Jadi untuk yang teman-teman lain mungkin saya nggak bisa lama nih. Berhubung saya ada job besok ini untuk Saudara Juma dan yang masih live hari ini, saya mau izin lah nih ya, mau izin sekalian. Sorry ya kalau saya langsung close statement ini. Besok saya ada kerjaan agak panjang, cerita kerja saya ini agak lama. Oke teman-teman ya. Mau kemana? Iya sebenarnya kayak saya agak apa Pak Zion. Ini makanya saya susah kalau Pak Zion itu konteks saya lagi kerja. Kadang-kadang nggak saya dengar lagi teleponnya. Ada panggilan tak terjawab ini. Nah, jadi saya kadang-kadang pulang jam 8 udah capek, kadang jam 9 udah capek gitu. Ya saya istirahat gitu. Ini kebetulan saya agak tepat tadi ada kerjaan. Agak sedikit live gitu. Pak Zion ya, sorry ya. Siap Pak Reman. Oke, saya izin live dulu ya. Untuk teman-teman lain. Disambung sama Bang Meme. Oke. Salam ya untuk semua ya. Oke. Ya, makasih Bang Rema, hati-hati. Silakan Bang Meme dilanjutkan tadi topiknya Bang Meme. Ya boleh. Lanjut. Ya jadi kalau berkaitan dengan Yesus menjanjikan 100 istri di surga itu tidak ada ya. Jadi ayat itu konteksnya adalah cinta kita kepada Yesus. Contoh, Yesus melarang orang mencintai istrinya ataupun anaknya ataupun bapaknya ataupun ibunya melebihi cinta kita terhadap Yesus. Jadi yang Yesus inginkan di situ, cinta kita harus melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Cinta kita lebih besar kepada Yesus, tidak boleh cinta kita lebih besar kepada istri, anak maupun orang tua. Jadi kalau berkaitan yang dijanjikan 100 istri itu tidak ada itu.
Lalu berkaitan dengan kawin-mawin di surga itu memang iya, Alkitab sudah menjelaskan bahwasan surganya orang Kristen itu tidak ada kawin-mawin, memang hidupnya seperti malaikat. Kalau berkaitan dengan di kitab Kejadian, yang dimaksud di situ itu Tuhan memberikan Adam pasangan istri yaitu Hawa dengan maksud ataupun tujuan itu untuk berkembang biak di dunia. Maka di Kejadian 1 ayat 28 itu Allah menjelaskan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi fungsi Allah memberikan pasangan kepada Adam itu untuk memenuhi bumi dan untuk mewakili Allah itu untuk merawat ciptaan Allah yang lain. Itu fungsi daripada Allah memberikan pasangan. Bukan berarti pasangan itu akan berlanjut sampai setelah orang meninggal, tidak. Bukan berarti setelah orang Kristen meninggal di dunia, di surga juga masih ada istri. Fungsinya istri itu kan untuk apa ya? Untuk melahirkan anak. Jadi di atas surga itu ketika kita sudah naik ke surga, tidak ada lagi di sana melahirkan itu tidak ada lagi. Lalu yang dijelaskan oleh bumi yang baru oleh saudara Rema tadi itu ada benarnya juga. Itu berkaitan dengan tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan itu yang ada itu tertulis di dalam kitab di kitab Korintus. Kalau Yesus tidak menjelaskan tubuh kemuliaan, tetapi dalam kitab Korintus itu menjelaskan bahwasan tubuh kemuliaan itu berbeda dengan tubuh kedagingan. Di Korintus 15:39, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi yang lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam tidak kebinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Jadi Yesus itu bangkit itu memang benar, dia sudah menggunakan tubuh rohani. Kenapa dia harus menggunakan tubuh rohani? Karena dia memberikan salah satu contoh ataupun janjinya, bahwasan ketika orang-orang yang beriman kepadanya, di saat hari penghakiman itu, orang akan dibangkitkan itu memberikan contoh tubuh seperti Yesus, itulah yang akan dibangkitkan, tubuh rohani. Jadi Yesus mati itu mengalahkan maut, untuk membuktikan atau untuk memberikan janji-janjinya kepada orang yang mengikutinya, bahwasan pada hari penghakiman nanti yang akan dibangkitkan ini adalah tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani. Ya, silakan Bang Juma. Baik. Jadi gini, Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah lama yuhil izama wa hiya ramin. Qul yuhiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diulang kembali cerita ini. Ya. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Yang sudah hancur ribuan tahun, miliaran tahun.
di bawah tanah yang sudah terkubur. Allah kemudian mengatakan, katakan kepada mereka ya Muhammad, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur itu, dialah Allah yang menciptakan mereka pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Jadi kalau permasalahan membangkitkan, itu sudah jelas di dalam Al-Quran, bahwa yang dibangkitkan itu adalah tubuh yang tadinya kita gunakan untuk melakukan satu amalan baik, yang tadinya kita lakukan untuk melakukan amalan buruk. Karena perbuatan akan diupahkan kembali kepada jasad kita yang telah melakukan perbuatan itu. Tubuh yang melakukan persinahan inilah yang akan menerima upahnya. Tubuh yang sujud di hadapan Allah itulah yang akan menerima upahnya. Kalaupun kemudian ada istilah tubuh kemuliaan, itu dikarenakan orang itu diselamatkan oleh Allah. Tubuhnya dimuliakan. Ada orang di dalam pengajaran umat Islam, mati jasadnya enggak hancur dimakan tanah. Ada. Karena jasadnya dimuliakan. Itulah yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan. Bukan tubuh kemuliaan bangkit, dikatakan mati, kemudian bangkit, lalu makan ikan goreng. Bukan itu yang menjadi kriteria tubuh kemuliaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berbicara mengenai kehidupan di surga, umat Islam itu sudah nyata mengatakannya, dinyatakan bahwa apa yang tertuang di dalam amalan, di dalam catatan amalan, itulah yang akan diberikan sebagai upah kepada manusia. Jadi kalau dikatakan umat Islam dijanjikan berdasarkan hadits pendamping 72 bidadari, maka saya katakan bahwa itu adalah merupakan rangkaian janji Allah untuk membuat makhluknya itu bahagia. Begitu juga Yesus. Ketika dia menjanjikan 100 istri bagi pengikutnya, itu tidak ada yang bisa melarang. Bukan kita yang kemudian oleh karena kita alergi ada kawin-mawin di surga, lalu kemudian menolak dan mematikan akal terhadap apa yang Yesus janjikan kepada pengikutnya. Kalau dikatakan, jika demikian berarti Yesus mendapatkan juga 100 bapak, 100 ibu. Ya, betul. Artinya, dia mendapatkan kasih sayang seorang ayah, seorang ibu yang berlipat ganda. Begitu juga dengan istrinya. Dia mendapatkan kasih sayang yang berlipat ganda. Artinya bahwa kasih sayang berlipat ganda itu akan sempurna ketika terjadi apa yang dikatakan persetubuhan antara istri dan suami. Itu kesempurnaan. Dan tadi sahabat kita dari pihak Kristen juga mengiyakan bahwa persetubuhan itu adalah sebuah kemuliaan. Bahkan bukan persetubuhan antara Adam dan Hawa yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Tapi justru karena makan buah pengetahuan itulah kemudian yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Sangat boleh jadi kalau kita anarkis di dalam berpikir, orang-orang yang menuntut ilmu untuk tahu baik dan buruk itu akan masuk ke dalam neraka. Karena Adam alaihissalam makan buah ilmu pengetahuan baik dan buruk, dia menyebabkan keturunannya terkutuk. Jadi kalau ada orang sekarang yang menuntut ilmu untuk tahu amal baik, untuk mengetahui baik dan buruk, keturunannya akan masuk ke dalam neraka. Itu kalau kita ekstrim. Jadi perihal pernikahan, perkawinan, itu adalah satu kemuliaan. Itu adalah jalan untuk melaksanakan titah Tuhan. Beranak cucu. Sebelum dicipta, Adam sudah dikatakan, engkau akan mengisi bumi dan memperanakkan banyak orang, banyak manusia. Keturunanmu. Adam belum dicipta, keturunannya belum dicipta. Tapi dia mengatakan keturunanmu akan memenuhi bumi. Artinya bahwa apa yang Tuhan rencanakan itu dibuka dengan pintu pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah esensi yang sangat mulia. Jadi tidak ada itu mengatakan kawin-mawin di surga nggak boleh. Kenapa? Emang kenapa rupanya kawin-mawin itu? Hina ke dia? Nista ke dia? Kalau kawin-mawin itu nista, maka tidak ada keturunan Adam. Tidak ada yang menjadi presiden.
Nggak ada yang menjadi Yesus, nggak ada yang menjadi Paulus, nggak ada yang menjadi semua-semua, nggak ada. Kalau pernikahan itu adalah sebuah kenistaan. Pernikahan, perkawinan adalah satu kemuliaan. Maka pantas kemudian ketika anak keturunan Adam kembali ke sorga, dia melakukan pernikahan. Kalaupun kemudian tidak ada anak, tidak ada keturunan, itulah yang dimaksud tubuh kemuliaan. Tetapi mereka yang dicipta di atas muka bumi, yang mengabdi kepada Tuhannya, dan yang ingkar kepada Tuhannya, akan kembali dengan balasan masing-masing. Yang ingkar tentu neraka, yang berbakti tentu jannah. Ini adalah kaidah jelas. Kalau kita menjadi umat manusia yang memahami sebuah konsep agama, baik agama yang kita anut maupun agama orang lain dengan filter akal, maka kita akan mengatakan, kita kembali dalam kehidupan baru dengan kesempurnaan kebahagiaan, dan diantara kebahagiaan itu adalah melakukan prosesi persetubuhan antara laki dan perempuan. Mungkin orang-orang yang sok suci merasa jijik mendengarkan ini, tapi itulah Allah. Jangan kita menggunakan Al-Quran. Ya, kaidah yang ada di dalam kitab Bible, Kejadian 2 nomor 18. Tuhan tidak mau. Dia katakan tidak baik kalau manusia itu hanya sendiri. Berarti manusia itu harus punya pasangan. Sedangkan kita mengetahui bahwa di dalam Bible, jangankan anak manusia, bahkan anak Tuhan yang mereka sebut dengan malaikat pun mengambil anak manusia untuk dijadikan sebagai istri-istri mereka. Kalau kita melihat dalam Kejadian 6 nomor 2, di situ dikatakan, maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Siapa yang dimaksud anak-anak Tuhan di sini? Mereka adalah malaikat. Jadi kalau sahabat Kristen mengatakan di surga mereka hidup seperti malaikat karena hanya berupa roh, ya, maka saya katakan kepada sahabat kalian, Al-Quran, sekalian Kristen ya maksudnya, Al-Quran menerangkan 1400 tahun silam, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang-orang ini tuli, bisu dan buta, sehingga kebenaran tidak bisa lagi masuk ke dalam kuping. Apa yang dipercontohkan oleh Yesus tidak bisa lagi mereka lihat. Apa yang kemudian Yesus sampaikan untuk disampaikan kepada orang lain, tidak bisa lagi mereka utarakan. Karena mereka tuli, bisu dan buta. Kenapa saya katakan demikian? Berbicara mengenai roh, ya, dirangkaikan dengan kata tubuh. Padahal kita memahami yang dimaksud tubuh itu adalah jasad. Yang dimaksud jasad adalah jasmani. Yang dikatakan jasmani bukan rohani, tapi dikatakan tubuh rohani. Itu kayak mana ceritanya? Inilah bukti, ya, bahwa ketika orang tidak memiliki dasar kuat untuk berbicara mengenai keagamaan, maka lisannya pun akan melakukan sesuatu perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kaidah. Tidak ada itu tubuh rohani, nggak ada. Yang ada adalah tubuh dan rohani. Tubuh jasad, rohani adalah bagian esensi yang tak terlihat pada diri manusia. Jadi kalau dikatakan jasmani rohani, itu artinya ada dua esensi di situ. Ada dua unsur, jasmani dan rohani. Tubuh rohani berarti ada dua. Tubuh adalah jasad, rohani adalah roh. Nah ini yang perlu dipahami. Supaya kita tidak membingungkan umat, maka harus jelas. Jangan katakan tubuh rohani, katakan saja rohani, jasad dan rohani. Saya kira begitu, bahwa yang dibangkitkan kelak adalah tubuh dan juga rohani. Tubuh rohani artinya dua unsur yang akan dibangkitkan kelak di hadapan Allah. Demikian sementara. Silakan, mungkin ada teman muslim yang ingin menambahkan atau teman-teman Kristen silakan. Kok sepi? Mau pada tidur? Udah pada tidur ini? Udah, aku pamit. Assalamualaikum. Bentar, Bang. Belum. Kirain udah pada tidur. Ini Bang Meme ini kenapa ketiduran Bang Meme? Bang Meme. Meme bos. Kemute tuh. Bukan Meme bos. Meme bos. Oh iya, ya. di mute tadi ya. Iya. Lanjut.
Ya, kalau saya mengatakan begini, bahwasan konsep penciptaan manusia itu yang dirancang oleh Allah itu, pada awal itu Allah hanya menciptakan Adam. Tetapi ketika Allah melihat Adam itu hanya sendirian, maka Tuhan memberikan dia seorang wanita, yaitu Hawa. Tetapi yang dimaksud Tuhan memberikan wanita itu kepada Adam, tujuannya itu untuk kawin-mawin, untuk memenuhi bumi, bukan untuk memenuhi surga, tidak. Jadi di kitab Kejadian 1 ayat 28 tadi sudah saya jelaskan bahwasan tujuan Adam itu diberikan seorang wanita, pasangan itu, untuk beranak cucu di bumi. Maka dikatakan penuhilah bumi. Bukan beranak cucu di surga atau untuk penuhilah di surga, tidak. Tetapi untuk penuhilah bumi. Dengan maksud apa beranak cucu dan penuhilah bumi? Dengan maksud untuk mewakili Tuhan, untuk menjaga ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Karena manusia ini derajatnya lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Kenapa manusia dikatakan derajatnya lebih tinggi? Karena Allah menciptakan manusia menurut rupa dan bentuk Allah. Maka manusia disebut derajatnya lebih tinggi. Lalu berkaitan dengan setelah orang Kristen mati, apakah kami akan kawin-mawin seperti pemahaman teman-teman Muslim? Saya katakan tidak. Di dalam Alkitab itu sudah sangat dijelaskan bahwasan kami itu tidak ada lagi kawin-mawin di surga. Tetapi hidup kami itu seperti malaikat. Kenapa kami itu tidak adalah kawin-mawin? Karena malaikat itu kan adalah roh. Roh itu untuk apa dia kawin sesama roh? Tidak masuk akal. Fungsi kawin jasmani ini untuk melahirkan, untuk beranak cucu, berkembang biak di bumi. Itu fungsi daripada berhubungan seksual antara wanita dan perempuan. Fungsinya untuk memenuhi bumi, beranak cucu lah. Jadi kalau sudah meninggal, manusia sudah menjadi roh. Roh ini dalam konteks untuk perkawinan, untuk apa mereka ini? Untuk berhubungan seksual, untuk apa sih fungsinya? Tidak ada. Masa roh juga harus melahirkan lagi anak? Kan ini ajaran-ajaran sudah. Ya kalau saya katakan ajaran kami tidak seperti itu. Roh tidak mungkin kawin sesama roh langsung lalu melahirkan roh. Tidak mungkin, itu tidak ada ajaran seperti itu. Jadi kalau dikatakan Yesus bahwasan ketika kami meninggal, hidup kami seperti malaikat, ya benar, karena kami itu berasal dari debu, akan kembali ke debu, tetapi nafas kehidupan yang ditiup oleh Allah, yang dijelaskan di dalam kitab Kejadian itu akan kembali kepada Allah. Tetapi tubuh yang berasal dari tanah, dia akan kembali kepada tanah. Makanya yang di kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud itu mengatakan begini, di Mazmur 146 ayat 4. Orang mati tidak tahu apa-apa, tidak aktif. Jadi orang yang sudah mati itu tubuhnya itu sudah tidak tahu apa-apa lagi. Tetapi hanya rohnya saja yang hidup. Tubuhnya itu sudah tidak berguna lagi. Di kitab Pengkhotbah itu sudah sangat dijelaskan bahwasan manusia berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Tetapi roh atau nafas kehidupan yang ditiup oleh Allah, dia akan kembali kepada Allah itu. Jadi fungsi kedagingan itu untuk berhubungan badan, untuk melahirkan anak, untuk penuhi wilayah bumi. Tetapi fungsi roh itu adalah untuk menghidupkan manusia. Tetapi ketika manusia sudah meninggal, maka roh yang ditiup oleh Allah itu akan kembali kepada Allah, dan hidupnya sama seperti malaikat, dan hidupnya sama seperti Allah. Karena Allahnya orang Kristen adalah roh, karena malaikat juga dipercaya adalah roh, dan manusia ini juga hakikatnya adalah roh. Maka ketika orang Kristen meninggal, dia kembali ke surga, dia akan melihat Allah sang penciptanya. Karena Allah itu adalah roh, dan manusia ini adalah roh, maka dia bisa melihat Allahnya. Dan manusia akan melihat malaikat
karena melekat adalah roh. Itu yang bisa saya jelaskan Bang Zulkifli, silakan. Baik, terima kasih ya. Jadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangda, kakanda kami, Bang Zuma, Bunda ya, boleh izin sedikit saja untuk silakan. menanyakan kepada abang kita, Bang Meme Bos ini. Iya, silakan. Nah, begini, kalau tadi dikatakan ada itu kawin mawin ya, Bunda ingin menyampaikan catatan CDC adalah badan resmi di Amerika, Centers of Disease Control and Prevention, CDC. Ini kayak Departemen Kesehatan khusus untuk mencegah penyakit di Amerika mencatat bahwa 10% wanita itu tak dapat mengandung. Dan Bible menjanjikan bahwa orang-orang tidak mengandung dengan sekarang datanya 6,1 juta akan berpoligami dengan Tuhan Bapa. Jangan sembarangan ngomong Bang Meme. Isi Bible, poligami terbesar di dunia, ajaran Bible. Silakan dibuka. Yesaya, ini riset Bunda aja. Kalau salah, monggo dinaikkan ke layar kalau Bunda salah. Yesaya 54. Data berkata 10% wanita mandul di dunia. Sekarang 6,1 juta wanita mandul. Tak bisa hamil. Itu akan berpoligami langsung dengan Tuhan. Yesaya 54, monggo dibuka. Silahkan kalau Bunda salah. Ayat berapa? Yesaya monggo Bang Da Meme. Yesaya 54 dari 1 sampai ke enggak, yang pastinya aja manusia akan berhubungan badan dengan Tuhan, itu yang mana? Kata Bang Meme itu kalau lihat Bible harus lihat atas bawahnya dari 1 sampai 5. Monggo dilihat. 1 yang dan 5 dengan yang berkaitan di Bible itu kan kata abang tak ada kawin mawin. Kelak nanti manusia akan berhubungan badan dengan Tuhan, itu mana itu Bunda? Abang, tolong dilihat dulu. Silahkan dinaikkan itu. Abang buka sendiri. Yesaya 54. Kita pakai alfa omega 1 sampai 5. Ya udah 1 dan 5 aja. Awalnya dan akhirnya. Yesaya 54 1 dan 5. Sebetulnya sampai 5. 1 dan 5 aja. Monggo. Teman-teman, berkenan untuk naikkan ke layar. Ini poligami terbesar sepanjang alam semesta raya. Tuhan akan mengawini wanita-wanita yang tidak bisa melahirkan. Jadi kepada wanita-wanita mandul akan menjadi hadiah dapat suami baru. Tuhan sebagai suaminya. Monggo. Yesaya 54 1 dan 5. Bisa dibukakan. Monggo. Sebab yang menjadi suaminya ialah dia. Saya besar. Kuat membacanya, malu atau risih. Coba yang teman-teman laki-laki yang bacanya. Saya risih membacanya. Silakan, Ge. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia. Dia dibesar Tuhan. Yang menjadikan engkau, ya. Yang menjadi suaminya adalah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Dari ayat 1-nya coba, dari nomor 1-nya coba. Nah, jangan dari nomor 1-nya. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai, dengan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan, lapangkanlah tempat kediamanmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah
kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel, bla bla bla. Ya, jadi mohon maaf, inilah ajaran paling seru di alam semesta. Kita memuliakan Nabi Yesaya sebagai nabi besar dalam kekristenan. Tapi nabi besar pun memberi jadi Suaranya Bunda, dan kurang kalau bagus dirujuk sinyalnya. kepada ya baik Dayhandi. Jadi Bunda ini cuma periset saja. Kalau kita rujuk kepada Bible Encyclopedia tahun 1881, itu dinyatakan dulu dalam nuansa kerajaan Inggris Raya di bawah pemerintahan Raja Henry II, Henry II, itu keluarlah maklumat peraturan oleh raja bahwa usia wanita termuda boleh dinikahi 10 tahun. Bukan dari Indonesia, dari Inggris Raya. Lihat sejarah Inggris Raya, buka Britannica.com. Lihat The History of Great Britain, Inggris Raya. Maklumat raja, usia paling muda menikah bagi wanita itu 10 tahun. Sebelum itu ada maklumat lagi 7 tahun. Bukan dari Indonesia. Indonesia masih lebih maju sekarang ini. Sehingga mungkin itu terilhami oleh Yesaya, karena menurut Bible Encyclopedia, dulu perempuan itu sudah jadi janda umur 10 tahun. Diuji coba sama suaminya nggak enak, dilepas. 10 tahun udah janda. Makanya mungkin analisa para ahli, itu sebabnya Yesaya menghibur mereka. Baginda Nabi Yesaya dalam Bible hibur mereka, masa mudamu yang sudah jadi janda 10 tahun wes jadi rondo. Begitu. Itu isi Bible. Kalau mau ikut Bible teman-teman, Bible menyatakan akan ada poligami besar-besaran, langsung Tuhan menjadi suaminya. Dan janda-janda muda ini, lihat sejarah dunia, 10 tahun sudah jadi janda. Lalu kalau ada orang yang mengejek Siti Aisyah, buka sejarah Britania Raya. Dulu negara Britain, Great Britain, pernah mengeluarkan maklumat usia wanita termuda untuk dinikahi 6 atau 7 tahun. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mau bilang nggak ada poligami, nggak ada nikah, nanti di apa ya namanya, nanti di surga. Justru kalau ikut Bible, teman-teman akan dipoligami oleh Tuhan. Hari ini data 10% wanita di dunia mandul. 6,1 juta wanita. Poligami terbesar akan terjadi. Dan nanti lebih besar lagi sampai hari kiamat. Silakan. Siap-siaplah menganut ajaran poligami royo-royo dari kitab Yesaya. Monggo kembali kepada Kakang Dazuma, Bunda cuma menyampaikan riset Bible saja. Monggo, Abang Dazuma dipersilakan, matur nuwun. Monggo. Makasih Bunda. Kembali kepada apa yang saya urai tadi. Terima kasih atas materi Bunda ya, menjadi catatan penting bagi kami Kristolog tentang riset Bun. Karena ini adalah bermanfaat bagi Abang kita semua. Karena Bunda ini gatal telinganya kan ikut dari tadi. Bunda diam ya. saja.
Tapi ketika dikatakan tidak ada kawin-mawin ini keseringannya kayaknya data yang harus bicara kan gitu. Bible yang harus bicara. Kembali kepada Abang Da Zuma. Matunun Abang Da, monggo je. Baik. Oke, makasih. Jadi tadi ketika Saudara Meme mengatakan bahwa roh tidak mungkin kawin dengan roh. Ini adalah pernyataan yang serampangan kalau menurut saya. Kenapa saya katakan demikian? Satu, di dalam Kejadian 3 nomor 15, Tuhan menyatakan, memproklamirkan permusuhan antara Adam, keturunan Adam, iblis, dan keturunan iblis. Kalau kita melihat di dalam terjemahan lama tahun 1954, di situ sangat jelas dikatakan bahwa benih perempuan ini akan bermusuhan dengan benih iblis. Artinya iblis punya keturunan. Itu diproklamirkan Tuhan di dalam Kejadian 3 nomor 15. Sementara iblis itu adalah makhluk roh. Makhluk roh memiliki keturunan, berarti mereka juga melakukan hal yang dilakukan oleh manusia. Kalau dalam perspektif keturunan yang kita pahami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika saudara mengatakan bahwa jasmani ini tidak akan bangkit kembali, maka Anda masuk dalam kategori makhluk yang kufur nikmat. Ya, tidak mencintai jasad Anda. Justru kami di Islam itu diperintahkan untuk menjaga jasad ini, memelihara jasad ini. Kenapa? Jasad ini yang kemudian akan kembali kepada Allah. Nah, kalau Anda mengatakan Anda ke surga dengan tubuh rohani saja, lalu kenapa kemudian orang yang ke neraka itu lengkap dengan jasadnya? Orang ke neraka, kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 29, maka jika matamu yang kamu menyesatkan dirimu, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari matamu atau anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Artinya bahwa orang bangkit itu dengan tubuhnya, tubuh rohani dan juga tubuh jasmani. Ya, rohani dan jasmani maksud saya. Sehingga pernyataan Yesus, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil. Kenapa mata harus dicungkil? Kalau mata itu menyesatkan. Kalau pernyataan saudara Meme itu benar, bahwa manusia bangkit itu rohnya saja. Kalau roh saja yang dibangkitkan, lalu kenapa Yesus meminta supaya manusia mencungkil matanya? Toh mata itu tidak akan dibangkitkan. Yang bangkit adalah rohani saja. Tapi itu tidak berlaku bagi pengajaran Yesus. Ini cuma akal-akalan Kristen. Kenapa akal-akalan Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang tidak memiliki prosesi tentang pensucian jasmani. Mereka tidak mengenal tayamum. Mereka tidak mengenal mandi junub. Mereka tidak mengenal wudu. Ya, mereka nggak kenal itu. Mereka tidak mengenal mentahirkan diri. Mereka nggak tahu. Jangankan mandi junub, sunat pun mereka tidak lakukan. Karena itulah kemudian mereka mematikan akal untuk mematikan fungsi jasmani. Sehingga yang Tuhan beri berupa rongga dada, berupa lambung, berupa kelamin, berupa mata, itu tidak dihargai. Dianggap semuanya akan menjadi tanah. Padahal engkau bisa menyampaikan berita di dalam kitabmu karena ada jasmanimu, ada lisanmu yang berkhotbah di gereja. Engkau mengatakan dirimu orang yang baik karena kakimu mengantarmu ke gereja. Tapi kenapa kaki dan juga mulutmu kau hinakan? Bahwa dia akan kembali menjadi tanah. Rohmu saja yang akan kembali kepada Tuhanmu. Itu adalah sebuah kepercayaan yang sangat menistakan jasmani. Ya, Yesus menerangkan, lebih baik matamu yang kanan kau cungkil daripada dua-duanya masuk ke dalam neraka. Artinya manusia bangkit dengan jasmani. Nah, kalau manusia dibangkitkan dengan jasmaninya, berarti jasmani ini kudu diberi apa yang menjadi kebutuhan jasmani.
Itu yang perlu dipahami. Sehingga kebahagiaan itu akan sempurna ketika jasmani ini juga ikut ke sorga. Tidak ada kebahagiaan kalau kemudian Anda mengatakan Anda hidup seperti malaikat. Berarti Anda kembali turun derajat gitu. Yang tadinya manusia lebih tinggi dari malaikat derajatnya, ternyata ketika ke sorga derajatnya turun menjadi seperti malaikat. Padahal dalil yang Anda jadikan sebagai acuan itu adalah dalil tentang kebangkitan. Bukan dalil tentang di surga. Yesus mengatakan bahwa tentang kebangkitan. Tidak ada kawin-mawin. Iya. Pada saat kebangkitan. Karena kebangkitan itu baru mau masuk pada fase berikutnya. Baru mau masuk fase penghakiman. Bangkit dulu, baru dihakimi. Setelah dihakimi, baru ditentukan surga atau neraka. Jadi pada masa kebangkitan, memang nggak ada kawin-mawin, boro-boro kawin-mawin. Orang mau dihakimi, baru bangkit dari kubur. Mau kawin-mawin, nenek mau kiper, mana bisa. Orang itu sudah bersiap-siap untuk dihakimi. Orang lagi tegang-tegangnya, orang lagi takut-takutnya. Lo kok mau kawin-mawin? Rakus amat. Makanya Yesus mengatakan bahwa tidak ada kawin-mawin pada saat kebangkitan. Orang hidup seperti malaikat, nggak ada lagi terpengaruh dengan syahwat. Tapi setelah penghakiman, yang masuk ke surga akan melakukan apa yang dicontohkan oleh Yesus. Yesus mempelai laki-laki, ada 10 mempelai perempuan. Poligami. Itu yang benar, bukan akal-akalan. Ya, jadi berhenti mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan rohani, jasmani. Ada kebangkitan jasmani. Buktinya orang masuk ke neraka harus cungkil mata supaya nggak masuk ke neraka. Kata Yesus, ada lebih baik kau cungkil matamu, kau bangkit dengan satu mata, daripada dua matamu akan masuk ke dalam neraka. Artinya, Yesus dengan tegas mengatakan, ada kebangkitan jasmani dan rohani. Karena itulah kemudian belajar, mulai besok, ya mandi junub, belajar mandi junub. Biar jasadnya itu suci. Demikian sementara. Iya. Besok saya mandi julud ya. Mandi apa tadi Bang Juma? Mandi junub. Mandi junub ya? Iya. Ya, jadi saya klarifikasi sedikit berkaitan dengan Yesaya 53 yang dituduhkan oleh 54 yang dituduhkan oleh Ibu Sumangkut bahwasan surganya orang Kristen itu setelah meninggal, wanitanya itu akan kawin dengan Tuhan. Jadi begini Ibu Sumangkut harus pahami dulu bahwasan kitab Yesaya itu kitab metafora, kitab kiasan. Konteks daripada ayat itu mulai dari 1 sampai habis itu adalah konteks kasih Allah kepada manusia. Jadi jikalau di dunia ini manusia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari seseorang, maka engkau akan mendapatkan kasih sayangmu di saat hari terakhirmu atau setelah kematianmu. Siapa yang engkau mendapatkan kasih sayang? Kasih sayangmu dari Tuhan. Jadi konteks itu adalah konteks cintanya Tuhan kepada umat manusia. Di dunia ini, boleh orang menolak engkau, orang mencaci engkau, orang menghina engkau. Tetapi setelah engkau meninggal nanti, yang akan mencintai engkau adalah Tuhan. Dia akan tetap menerima engkau, karena engkau adalah ciptaannya. Maka Yesus berkata di Lukas 23, 28, 31. Ataupun Lukas 23, ayat 29 sampai 30 sampai 31. Sebab lihatlah akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Jadi ayat ini sama juga seperti di Yesaya. Di sini tidak bermaksud ayat harafiah. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Jadi konteks di ayat Yesaya 53 itu tidak dipahami secara harafiah.
Di situ konteks adalah kasih Allah kepada manusia. Besarnya kasih Allah kepada manusia. Maka Yesus mengatakan, kepada kayu hidup saja mereka sudah berbuat demikian, apalagi kepada kayu mati. Artinya kepada lelaki-laki, sesama lelaki saja mereka akan berbuat kepada kamu demikian, apalagi kepada kamu perempuan yang lemah. Maka Yesus mengumpamakan kayu hidup dan kayu mati. Jadi ayat itu Ibu jangan memahami secara... Terima kasih. Terima kasih bentar. Jadi ayat itu Ibu jangan memahami secara harafiah. Alkitab itu berbeda dengan Al-Quran. Tuhan yang ada di dalam Alkitab mulai dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru selalu menggunakan bahasa-bahasa metafora. Dia selalu menurunkan firman-Nya itu, menyampaikan kepada nabi-nabinya itu. Dia selalu menggunakan bahasa metafora ataupun kiasan. Nah, tugasnya manusia ini untuk menafsirkan. Jadi kalau Ibu menafsirkan Alkitab ini menggunakan harafiah, itu adalah hak Ibu. Tetapi orang Kristen menafsirkan kitab Yesaya tidak seperti yang Ibu tafsirkan. Tetapi orang Kristen menafsirkan kitab Yesaya secara harafiah, bukan secara menafsirkan secara metafora, bukan secara harafiah. Itu yang bisa saya jelaskan, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Abang Dameme ya. Dameme, kalau Abang Da mengatakan bahwa itu hanyalah metafor, atau orang-orang yang ke gereja ini namanya parable. Kalau menurut Dominic Crossan, ahli New Testament Janjian Baru dari Irlandia, yang banyak metafor dalam Bible. Saking enggaknya, ia pun keluar dari ajaran Trinitas. Bar Ehrman, saking orang anggap bodohnya dia memahami parabel, dia keluar dari kekristenan. Lalu banyak profesor keluar dari kekristenan karena bodohnya mereka memahami metafor, maaf lahir dan batin. Justru karena mereka memahami satu. Sebagai manusia, pembaca kitab suci, maka hal yang pertama yang akan didapat dari pemahaman adalah apa adanya. Itu satu. Tuhan itu mewartakan berita apa adanya. Itu satu hal. Yang kedua, setinggi-tingginya metafora yang dipakai oleh Tuhan tidak akan pernah menggunakan hal-hal yang maaf di luar batas kewajaran. Siapa bilang dalam Al-Quran tidak punya metafora? Banyak. Contoh, surat Ibrahim. Dikatakan, permisalan kalimat yang baik itu bagaikan pohon yang akarnya menghunjam ke dalam bumi dan dahan cabangnya menjulang ke atas. Pohon berbuah baik. Buah baik menunjukkan datang dari pohon yang baik. Dalam Bible juga punya begitu. Itu gaya luar biasa metafora dalam Al-Quran yang tidak pernah menjadikan hal-hal yang pornografi, hal-hal yang berkaitan dengan implikasi hukum untuk dijadikan metafora. Kawin-mawin itu hal berimplikasi hukum, Abang Da. Jadi tidak bisa dijadikan sembarangan bermetafora. Karena Allah adalah khairul hakimin. Allah itu khairul hakimin. Sebaik-baik hakim. Sebaik-baik hakim. Allah itu ada dalam ayat terakhir dari surat Yunus. Kalau Abang Da mengatakan boleh sebuah kitab suci memetaforakan hal yang berimplikasi hukum, berarti dengan sangka baik ini menjadi hukum baru.
Kalau itu akan kita terima, remember, everything implied the law, sesuatu yang berimplikasi the rules, maka dia bisa menjadi hukum baru. Itu cara berpikirnya Abang Da. Kalau itu mau dikatakan metafora mau masuk ke ranah hukum. Atau berarti dalam gereja kawin tidak perlu pakai hukum. Kalau memang yang mana yang mau dipilih? Kalau mau dipilih bahwa dalam iman Kristiani, orang kalau kawin harus lewat jalur hukum. Maka apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya mengindikasikan lahirnya hukum baru. Ada poligami luar biasa, 6,1 juta wanita sebagai istri. Kalau ternyata dalam tataran gereja menawarkan konsep kawin-mawin tak pakai hukum, maka ini menjadi indikasi pula bahwa nanti ketika orang sudah mati dan sampai ke surga, tidak ada hukum. Kalau tidak ada hukum, Anda labrak perempuan, labrak laki-laki mau menyalurkan seksualitas, karena di sini dikatakan Tuhan mempunyai kasih sayang sampai masuk penetrasi ke kawasan seksualitas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul wallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dalam lafaz asli kufuan, kufu itu artinya setara. Tak ada yang setara dengan Tuhan. Tak ada yang akan mengakui Tuhan sebagai anak atau yang akan mempunyai objek. Ada yang akan, tak ada yang akan mengakui Tuhan jadi anak, dan tak ada yang akan menjadikan Tuhan sebagai objek anak. Karena sekufu tak berlaku bagi Tuhan. Itu dalam Yesaya dari pasal 40, silakan dilihat pada nomor 18, nomor 22, nomor 26, 29. Siapa yang setara denganku? Itu isi dalam Yesaya tersebut. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang telah menciptakan bintang ke bintang? Lalu aku menaburkannya laksana tentara langit. Itu kata Yesaya di pasal 40. Kesimpulannya, kalau boleh dilihat, diteliti dengan seksama, diriset dengan seksama, Perjanjian Baru tidak pernah mengeluarkan kalimat se-powerful dalam Perjanjian Lama ketika bicara tentang Tuhan. Makanya Kanjeng Nabi Yesus, peace be upon him, tak pernah menyatakan, aku menciptakan bintang-bintang gemintang. Akulah pembuat armada langit. Tak pernah, karena Kanjeng Nabi Yesus diciptakan. Kanjeng Nabi Yesus dalam 3 gospel, Matius, dan Lukas, adalah Kanjeng Nabi yang tahu diri, pandai memposisikan siapa beliau. Dalam gospel Yohanes, Kanjeng Nabi Yesus dianggap menawarkan konsep ketuhanan yang berbeda. Nanti itu. Yang jelas, itu adanya di dalam Bible. Dalam gereja itu tak perlu hukum, maka inilah hukum baru dari Yesaya. Kalau Abang dah berpandangan untuk kawin-mawin, untuk mempunyai status namanya istri atau suami, harus melewati aturan tertentu. Berarti ini adalah aturan baru. Yang mana yang Abang mau ikuti? Gereja menawarkan untuk mempunyai status suami atau istri harus punya aturan, atau gereja menawarkan tak perlu ada aturan. Ini suatu hal yang patut direnungkan. Kalau mau mengikuti Yesaya apa adanya, itulah adanya. Bukan dari kami, bukan dari Bunda. Kan gitu. Barangkali Abang dah terlupa untuk, atau terlewatkan untuk mengucapkan, membaca, mengikrok bagian ini.
Bunda cuma menyampaikan kebetulan Bunda merisetnya. Memang ini terlihat pahit, tapi sebagai manusia pembaca Alkitab, semua orang bisa membaca Alkitab, semua orang pun bisa baca Al-Quran. Mari kita kembalikan pertama apa adanya lebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalau dia parabel, sebutkanlah parabel. Ini bukan parabel. Ini hiburan untuk orang-orang yang mandul. Bahwa nanti Tuhan menjadi suaminya. Kalau memang dikatakan Tuhan itu layak mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, yang melanggar implikasi hukum, status hukum seseorang untuk menjadi istri, atau status hukum seorang suami, ya itu berarti Tuhan yang melanggar hukum. Ya monggo silakan, yang mana Abang dah. Tapi kami beryakinan, Bible tidak pernah secara benar memposisikan Tuhan sebagai sosok yang mengkampanyekan pelanggaran hukum status istri dan suami. Monggo, Bunda berpendapat ini hanyalah penulis, pencatat, penyalin kitab Yesaya yang keliru. Mungkin sedang mengantuk sehingga keliru menuliskannya. Bunda bersangka baik saja, husnuzon. Monggo, matur nuwun kembali kepada majelis diskusi. Matur nuwun, terima kasih. Iya, Bang Juma mau lanjut atau saya tanggapi? Iya, kok kantuk ya? Kalau berbicara mengenai apa yang dituangkan di dalam narasi yang ada dibangun oleh Bunda tadi ya, kita melihat bahwa ketika Yesus itu diakui sebagai anak Allah atau anak Allah atau anak Tuhan, maka mau tidak mau teman Kristen harus mengakui bahwa Tuhan itu juga boleh dikategorikan berpoligami. Kenapa? Karena Yakub juga disebut sebagai anak. Sementara Yakub ini kan adalah anak daripada Ishak, kan begitu ya. Artinya Yakub memiliki ibu. Kemudian Yesus juga memiliki ibu. Dan kedua ibu dari dua manusia ini itu berbeda. Dan anaknya kemudian disebut sebagai anak Tuhan. Ada anak sulung, ada anak tunggal. Artinya gini, saya tidak mau menyederhanakan bahwasanya saya menuduh bahwa Tuhan itu berpoligami. Tidak. Saya hanya ingin meluruskan pemahaman tentang Tuhan itu punya anak. Artinya, kalau kita Islam Kristen tidak ingin kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu berpoligami karena itu mustahil, maka tanggalkan anggapan atau iman atau kepercayaan atau keyakinan yang mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah anak Tuhan. Karena kalau dipaksakan kemudian, maka jatuh-jatuhnya seperti apa yang diterangkan di dalam narasi yang dibangun oleh Bunda Semangkut tadi. Bahwa Tuhan boleh jadi berpoligami. Itu kalau kita memahami Tuhan itu laksana makhluk. Karena itulah kemudian tidak pantaslah makhluk ini disebut sebagai Tuhan itu sendiri. Maka saya sarankan tanggalkan pemahaman bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan sehingga dia adalah Tuhan. Karena kalau dikatakan dia anak Tuhan, berarti ya Israel juga anak Tuhan. Berarti ada poligami di sini. Karena dua orang ini memiliki ibu yang berbeda. Saya kira begitu sederhananya ya. Kembali kepada tema tadi, bahwasanya kita hidup ini lengkap dengan tubuh dan rohani. Artinya, kedua unsur ini akan sama-sama bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu, lakukan ajaran yang kemudian melibatkan jasmani dan melibatkan rohani. Jangan hanya rohani, sementara ajaran yang kemudian menjadi ketetapan dan hukum Tuhan itu ditinggalkan.
Sehingga jasad ini lagi tidak memiliki kewajiban untuk beribadah. Yang ada hanya hati, yang ada hanya rohani. Saya kira begitu. Silakan. Iya, jadi berkaitan dengan Yesaya 55 tadi, saya mau menjelaskan sedikit. 54. Oh, 54 ya. Sorry. Jadi Yesaya 54 tadi itu berkaitan bahwasan orang-orang yang mandul di dunia itu akan menjadi istrinya Tuhan. Jadi begini, dalam konteks ayat itu tidak dipahami secara harfiah. Artinya orang-orang yang di dunia ini belum pernah menikah atau yang mandul yang ditinggalkan oleh suaminya itu mereka akan menjadi istrinya Tuhan. Tidak ada seperti itu, Bu. Di dalam Al-Quran Ibu mengatakan bahwa orang-orang yang soleh itu akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Ibu juga mau memahami bahwa orang-orang soleh itu akan berpacaran dengan Tuhan? Kan pemahaman seperti ini saya katakan agak keliru. Dalam konteks ayat itu sudah saya katakan dipahami secara metafora ataupun kiasan, tetap metafora ataupun kiasan, bukan harafiah. Kalau Ibu memahami kitab saya itu menggunakan harafiah, artinya ketika Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang soleh itu akan menjadi kekasih Allah, ya sudah. Saya memahami secara harafiah, artinya orang soleh kelak nanti akan berpacaran dengan Tuhannya Ibu. Nah, ini yang Ibu maksud. Bentar, Bu, gantian. Nah, ini yang Ibu maksud. Saya mengatakan itu baik saja kok, Bang. Jangan marah, Abang. Ya, bentar. Jadi ketika konsep ajaran Ibu dengan kami ataupun konsep ajaran Bang Juma dengan kami itu berbeda, wajar. Ketika konsep ajaran Ibu mengatakan ketika kalian orang-orang soleh meninggal nanti akan dihadiahi 72 orang bidadari yang bermata jeli. Itu silakan saja dengan konsepnya. Tetapi konsep yang ada di dalam Alkitab, bahwasan hadiah kami itu hanyalah melihat Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hadiah kami untuk melakukan seksual di surga, tidak. Kalau kami dihadiahkan untuk melakukan seksual, lalu bagaimana roh dengan roh itu berhubungan badan? Apakah ada yang bisa menjelaskan kalau roh itu dengan roh bisa melakukan hubungan badan dan bisa melahirkan anak? Bisa mengeluarkan ejakulasi. Ini dari mana seperti ini? Tidak ada seperti itu. Mana mungkin roh ini akan berhubungan badan lalu ejakulasi? Tidak mungkin. Kalau roh ini akan berhubungan badan di surga, lalu mereka ejakulasi, masa surga tempat tatanya Tuhan dikotori dengan ejakulasinya ciptaan Tuhan ini? Kan tidak mungkin seperti itu. Makanya di dalam Alkitab sangat dijelaskan oleh Yesus bahwasan kami ketika meninggal nanti, hidup kami akan sama seperti malaikat, karena malaikat adalah roh yang tidak kawin, tidak menikah, tidak melakukan hubungan seksual, tidak melahirkan anak, maka kami akan hidup sama seperti mereka. Tetapi hidup kami setiap hari hanyalah menyembah-nyembah Tuhan atau memuji-muji Tuhan. Tetapi dari perspektif Muslim, bahwasan kami itu akan membosankan karena setiap hari itu hanya menyembah Tuhan. Ya itulah ajaran kami. Mau tidak mau harus diterima. Karena memang itu ajarannya, bahwasan setiap hari kami hanya memuji-muji Tuhan. Tidak lagi berhubungan badan, tidak lagi bercinta-cintaan, tidak lagi berpeluk dengan istri, tidak. Itulah ajaran kami. Jadi tidak boleh memaksakan ketika ajaran Ibu dijamin orang-orang soleh itu 72 bidadari, jangan dipaksakan ke ajaran kami seperti itu. Ikuti saja ajaran Ibu, silakan. Ya itu yang bisa saya jelaskan, silakan Bu. Matur nuwun, Bang Meme Bos. Lafaz atau mention Habibi itu ditujukan kepada orang kita, tetapi tidak bisa memanggil orang lalu dipanggil istri kita. Ini jelas berbeda, Abang Da. Apa yang dinyatakan di dalam
Yesaya 54 dari nomor 1 hingga nomor 5 itu jelas sekali istri dan suami. Kalau kekasih sama dengan di barat, I love you. Orang bisa mengatakan I love you, love. He is my love. Dia kekasihku. Kepada siapa saja dengan takaran yang berbeda. Hal yang sangat tidak bisa diterapkan. Tidak boleh abang mengatakan istri orang lain, hai istriku, tidak bisa. Bahaya itu. Atau suami orang, saya katakan, hai suamiku, tidak bisa. Tetapi Habibi kalau Anda katakan kekasih, baginda Nabi Ibrahim kekasih Allah. Baginda Nabi Musa, semua para nabi kekasih Allah. Orang-orang solehah kekasih Allah. Di Indonesia, itu diaplikasikan dalam bentuk orang yang mulia, dimuliakan, ulama, dan ia pun telah umurnya melampaui umur yang sebaya, artinya 50 tahun ke atas. Itu dipanggil Habib. Maksudnya Habibi, disingkat aja. Bib, mau kemana Bib? Maksudnya, oh kecintaanku mau kemana? Ini tidak berimplikasi hukum kawan. Tapi kalau istri dan suami berimplikasi hukum. Artinya harus mengikuti koridor hukum. Entah itu yang digariskan oleh gereja atau yang digariskan bagi kami yang kaum muslimin digariskan oleh Al-Quran. Jelas abang salah kaprah. Fakta di lapangan, hari ini abang boleh pakai istilah Habib, Habibi. Baik kepada ulama, Habib mau kemana Habib? Kecintaanku mau kemana? Aku mencintai Indonesia. Habibi, Indonesia is my Habibi. Saya tidak bisa mengatakan Indonesia is my husband. Come on, give me a break. Ini yang diajarkan oleh Bible. Memasuki ranah hukum secara liar. Abang bilang nanti akan ada laki-laki 72 bidadari. Nanti dulu. Di dalam Bible, 6,1 juta wanita akan jadi istri Tuhan. Jelas kami tak bisa mengimani hal-hal seperti ini. Tuhan tidak akan pernah memperistri siapapun. Ini makanya disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah layak Tuhan mengambil seorang istri? Untuk memberikan purification, kejelasan akan apa yang ada di dalam Bible yang secara liar memasuki ranah hukum. Hari ini abang mau bilang saya sebagai Habibi, boleh. Mau bilang Pak Pendeta, kami menyayangi Anda, I love you, boleh. Tapi Pak Pendeta, Anda suami saya, nanti dulu abang. Tidak boleh. Atau ustazah, saya sebagai mubalighah, ustazah, lalu ada orang lain manggil saya, ustazah, Anda istriku. Oh, no way. Nggak bisa. Harus ikut aturan hukum. Maka pertanyaannya, yang mana yang ditawarkan oleh Bible? Mau ikut aturan hukum atau ingin berpandangan liar? Tuhan akan memperistrikan 6,1 juta wanita yang mandul di dunia ini. Saran Bunda, kalau boleh diterima bagus, nggak terima ya nggak apa-apa. Silakanlah abang menyampaikan apapun, memberi nasihat apapun, sebaiknya hindarilah menerobos ranah hukum. Itu saja. Demikian matur nuwun. Betul nggak ini Abang Dazuma? Boleh nggak kita menerobos ke ranah hukum ini? Ya nggak boleh. Wow. Nah, itu kira-kira kalau misalnya ada istrinya Abang Meme, terus Abang Dazuma bilang, oh istriku, boleh nggak Abang Zuma? Coba ini Bunda nanya, ini serius ini. Nggak boleh Abang lah. boleh nggak? Nah, Ya nggak bisa. ya berarti ini kan Tuhan di dalam Bible menawarkan labrak ranah hukum. Artinya Bible menawarkan konsep yang tak dapat diaplikasikan. Begitu.
Boleh gak Abang Dazuma ini memisal-misalkan sesuatu yang berimplikasi hukum? Misalnya itu tanah orang, langsung Abang dah bilang ini properti saya. Padahal propertinya Abang Meme. Kira-kira menurut Kakanda Zuma boleh nggak ini Kakanda? Nggak boleh. Nah, iya. Gimana? Kepental kali bundanya. Ya. Kepental ya? Iya kayak kepental udah. Masalah gitu. Jaringannya gangguan. oh ya, maaf terganggu ya Kakanda Zuma. Ya, Iya. menurut Gurunda ini, dalam hidup ini, apakah kita bisa secara liar memetamorfosakan, metaforkan hal-hal yang berkaitan dengan aturan? Nggak boleh, Bun. Nah, itu sudah jawaban. Tapi kan adanya di loh Kanda. Apakah teman-teman mau naikkan kembali Yesaya 54 dari 1 sampai 5? Apakah ini saya hanya mengada-ada atau bagaimana? Monggo bantuan teman-teman layar officer berkenan tuan layar untuk menaikkan Yesaya 54 1 sampai 5. Nah, kalau satunya Bunda bersedia membaca, tapi kalau yang kelimanya Bunda tidak berani. Karena Bunda tidak berani membayangkan kalau anak Bunda dipoligami 6 sampai 1 juta. Yesaya 54 dari 1 sampai 5. Berkenan nggih? Yesaya 54 1 sampai 5. Silakan teman-teman yang bisa men-share. Ini kok Bunda jadi dituduh Bunda yang mengada-ada gimana? Ini Abang Dazuma nih. Udah jelas kok dalilnya udah ada di situ. Iya Bunda nggak bisa terima lah. Coba Kalau menurut layar saya sih official. nggak mungkin itu Sang Pencipta memperistrikan manusia. Kalau ada di Bible itu ya mohon maaf ya, Om Meme tadi kan udah juga meluruskan itu. Kalau itu metafor gitu loh ya. Jadi kita juga harus memaklumi gitu. Bahwa nggak masuk akal kan pencipta alam semesta itu memperistrikan manusia begitu banyak. Om Meme itu metafor artinya menyayangi mungkin menyayangi gitu ya. Tapi kalau manusia melahirkan penciptanya gimana, Bang? Ya kalau itu saya nggak bisa metaforkan kalau Ya, itu. lebih parah lagi lah. Itu ya lebih parah lagi berarti itu ya. kategorinya yaitu sudah Top of the alasannya top. Tadi Om Meme juga bagaimana kalau kekasih Allah kan gitu, masa Allah berpacaran ya kita juga harus keseimbangan di sini ya. Itu Bunda. Ya kita harus keseimbangan. Makanya Bunda sampaikan. Bunda sampaikan bentar. Ya kalau kita di sini bukan untuk mengadili Meme Bos ya. Nah kalau yang satu itu saya juga kurang mengerti ya. Kalau manusia melahirkan apa tadi itu? Melahirkan pencipta. Ya melahirkan pencipta. Bang Handi, bentar saya luruskan sedikit Bang Handi. Ya silakan Bang, saya juga cuman. Ya, jadi saya 5453 tadi, jikalau memang Ibu Sumangkut menuntut bahwasan di situ Allah itu harus beristri, meliaran orang, lalu Ibu mengaitkan dengan hukum. Saya katakan bahwasan ayat itu tidak ada perintah, itu bukan hukum. Itu berkaitan dengan begitu besarnya cinta Tuhan kepada umat manusia. Yang lemah itu sangat dicintai oleh Allah. Maka Yesus mengumpamakan antara kayu kering dan kayu basah. Kepada kayu basah saja mereka berbuat demikian, apalagi dengan kayu kering. Kepada orang yang kuat saja mereka sudah berbuat demikian, apalagi kepada orang yang lemah. Tetapi jikalau Ibu ini masih memaksa bahwasan ayat ini harus dipahami secara harafiah, baik. Di sini saya sudah membuka di Yesaya, tetapi bahasa Ibrani aslinya tetapi ini terjemahan yang benar.
Jadi di LAI tadi itu terjemahan salah itu, Bu. Oh gitu ya. Ya. Baik. Jadi di sini mungkin saya mau share screen tapi HP saya ini tak bisa share screen. Di sini saya bacakan saja ya, mungkin kalau memang minta share screen nanti saya akan share screen. Di sini bunyinya begini. Sesungguhnya Dia yang menjadikan engkau adalah seperti suami bagimu. Saya ulang sekali lagi ya. Sesungguhnya Dia yang menjadikan engkau adalah seperti suami bagimu. Allah Tuhan semesta alam adalah namanya. Penebusmu adalah yang maha suci. Tuhan Bani Israel, Ia disebut Tuhan semesta alam. Jadi di LAI tadi itu mengatakan bahwa Tuhan akan menjadikan para wanita itu istrinya. Tetapi di sini mengatakan sesungguhnya Dia yang menjadikan engkau adalah seperti suami bagimu. Seperti suami bagimu. Jadi kalau ibu memahami ayat tadi seperti itu wajar, itu LAI-nya yang salah. Mungkin ibu menjelaskan dulu sedikit, nanti saya mau share screen boleh ya nanti ya. LAI kok salah gimana sih? Nah itu dia, gimana itu? LAI itu kan suatu institusi ini yang... nanti kamu dikeroyok sama orang LAI. Oh, di sana tuh orang pinter-pinter kok. Ya, bentar Bang, biar Ibu Sumangkut lanjutkan aja dulu, nanti saya share screen dulu ya. Iya, kan begini ya. Baik Bunda bacakan lagi. Yesaya 54 ayat 1. Berbul. Bersorak-sorailah. Ya, 54, silat dilihat nomor 1. Bersorak-sorailah, hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dari sudut ini pun tidak masuk akal. Ditinggalkan suami karena mandul malah punya anak. Ini dari mana jalannya kan? Nomor 2, lapangkanlah kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Menurut Bible Encyclopedia, zaman dahulu, jika wanita membuka diri kepada pria, dia buka itu kemah-kemahnya. Ini pelajaran antropologi budaya. Budaya zaman itu, orang-orang yang nomaden, banyak orang-orang Yahudi yang nomaden, ya, di padang-padang pasir, di padang-padang gurun. Kalau dia lepas status jandanya, dia buka itu tendanya. Inilah maksudnya. Kita lanjutkan. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Wanita muda mengembang ke kanan ke kiri. Silakan. Ini baru metafora. Mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan peroleh tempat bangsa-bangsa. Wanita muda janda mengembang ke kanan ke kiri, buka masuk. Lalu terjadi kegiatan ke kanan ke kiri. Itu baru parabel karena tidak mau menceritakan kegiatan seksualitas secara vulgar. Hanya disebut mengembang ke kanan ke kiri. Kita orang dewasa tahu maksud ini. Ini betul metafor. Sebab engkau tidak akan mendapat malu. Janganlah merasa malu. Sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Ini karena usia nikah zaman dahulu itu 6 dan 7 tahun. Diperbaiki oleh Raja Henry di Inggris Raya jadi 10 tahun. Sebab, ini dari butir yang kelima. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu, butir kelima, ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu, ialah yang maha kudus. Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Allah seluruh bumi. Dalam bahasa Al-Fatihah namanya Rabbul Alamin. Jadi Abangda, memang ada metafor di sana. Kegiatan mengembang ke kanan ke kiri. Mengembang itu membuka.
membuka itu ya tahu sendiri. Ini yang metafor. Tapi kemudian keluar pernyataan secara jelas bahwa yang menjadi suamimu. Kalaupun juga menurut Abang Dan ditafsirkan menjadi seperti suamimu, ini pun dalam kehidupan masyarakat bebas, negara manapun, bebas dalam artian orang-orang yang tidak punya suami dan tidak punya istri juga tidak boleh memisalkan orang lain sebagai istrinya. Apalagi kalau sudah bersuami dan beristri secara sah. Tak boleh memasuki, menginfiltrasi ranah hukum. Karena suami dan istri ranah hukum jangan dimetaforkan. Tapi kalau Abang Da berpandangan ini mungkin salah tulis atau apa ya, saya ikut Abang Da saja. Saya cuma statusnya periset. Kalau periset kan menghamparkan data. Untuk menyimpulkan, ya silahkan Abang Da dan para hadirin. Bunda, saya kira tadi udah dijawab dia itu, Bunda. Udah dijawab tadi. Meme udah diulang-ulang 3 kali loh. Bentar Bang Andi, saya share screen dulu Bang Andi. Minta pandangan Bung. Silakan. Ya, dia bilang tentang Habibi. Hari ini Abang Da mau bilang Habibi kepada Indonesia, kepada Amerika, boleh. Kekasihku. Tidak ada implikasi hukum. Bang Andi. Ya. Kasih sayangku. Share screen bentar. Ya silakan itu. Ini kok malah merekam layar pula ya? Tadi udah saya screen nggak jadi itu? Iya mau share screen ini Bang. Iya silakan. Ini yang diizinkan merekam layar ini ya pula ya? Iya, ya ini udah keluar. Nah ini udah. Udah keluar share screen-nya? Udah. Ya ini keluar ini. Hati-hati ada bon material, hati-hati bon material. Ini saya ngambil di Strong Ibraninya ya. Ya. Baik. Nah ini Bu. LA itu salah kayaknya. Di sini sesungguhnya dia yang menjadikan engkau adalah seperti suami bagimu. Jadi dikatakan di sini sesungguhnya Tuhan yang menjadikan engkau adalah seperti suami bagimu. Dikatakan seperti suami bagimu artinya bukan Tuhan itu mengawin perempuan-perempuan yang ada di dunia ini yang miliaran itu. Bukan. Tetapi seperti. Ini kan sudah ada di layar ini ya. Waduh, bahasa Arabnya huruf gundul pula lagi. Ah, huruf gundul. Iya. Di situ ya, bacaannya itu adalah bahasa Arabnya lana bi. Aduh, huruf gundul. Baju Mak bisa baca gak huruf gundul? Enggak bisa baca huruf gundul. Lana bil kahwa. Aduh. Ini kalau kita komparasikan dengan Yesaya 55 di LH ini memang jauh sekali perbedaan ini ya. Saya bacakan kalau kita kembali kepada kalau yang didasarkan adalah bahasa Hebrew, di dalam bahasa Hebrew-nya itu tidak ada kata seperti. Bo alaye ki itu untuk. Jadi kata ki di situ bukan sebagai atau seperti atau seumpama. Untuk. Bo alaye suami engkau. Ki untuk. Sebaot Yahweh Adonai. Suami engkau untuk Tuhan penguasa Adonai. Osayek yang membuatmu, menciptakan engkau. Wa go'alek dan Savir penyelamat engkau, penebus engkau. Penebus. Jadi bukan ada kata seperti di situ untuk. Kalaupun ya saya
saya hanya memaparkan data. Kalaupun ini menurut Abangda diterjemahkan demikian, itu silahkan. Tapi kalau tadi Abangda katakan ini sama dengan mengatakan Habibi, kami memanggil Ustadz kami Habibi. Kalau di kalangan pesantren itu biasa. Karena ini tidak di kalangan pesantren, saya menghormati, tidak memanggil Abangda Zuma sebagai Habibi. Kalau saya panggil Habibi itu boleh. Habib, saya panggil Abangda Zuma misalnya, oh ya Habib, maksudnya, oh kesayanganku, boleh. Bedanya, tak bisa kita aplikasikan permisalan, kalau ini permisalan, dalam kehidupan sehari-hari, oh istriku, nggak bisa abang. Jadi abang mencoba mengangkat tentang kasih sayang atau Habibi, kekasih, itu di dalam Islam boleh pada Allah. Jangankan nanti, sekarang pun itu dapat dipakai. Tapi dalam Yesaya 54, 1-5 ini, itu tak bisa kita pakai abang. Hari ini abang jangan coba-coba panggil orang lain, oh istriku, padahal bukan istri. Nggak bisa. Sementara Habibi yang abang cemooh tadi, Islam kalau orang soleh dapat kekasih, hari ini pun boleh memanggil orang lain sebagai kekasih. Bentar kasih dulu, sayangku. Bunda, jangan Di barat juga terlalu begitu. panjang. Nah, jadi abang menuduh yang tidak tepat. Di barat pun, I love you. Boleh abang. Ya, jangan terlalu panjang, Bunda, jangan terlalu panjang. Ini Nggak, cuma kira-kira, dua hal. Bunda, ini ya kira-kira Dua hal. terjemahan. Pertama saya terima, keberatan Bentar, abang Bunda. saya terima. Yang kedua, apa yang abang misalkan dengan istilah kekasih atau kesayanganku di dalam Islam, itu salah kaprah. Hari ini abang boleh bilang saya sebagai kekasihku, kekasih hati boleh, tapi istri enggak boleh. Indonesia itu kekasihku boleh. Habibi. Demikian abang, silakan. Ini kira-kira ini terjemahan salah atau benar, Bunda, ini yang saya tampilkan ini? Abangda, dalam bahasa Ibrunya itu tidak ada kata seperti. Di situ dipakai kata ki. Ki itu artinya teruntuk. Ibu Sumangkut bisa baca tulisan Ibrani? Saya hanya bisa sedikit setakat sebagai periset saja. Tidak ahli seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau saya lihat, setelah lihat itu pada kata yang keempat, kalau pakai kursor 1, 2, 3, 4, itu ada yod hef mafet di situ, artinya Adonai. Nah, sebelumnya itu adalah kata yang artinya penguasa, Adonaimu. Nah, yang ketiga artinya ibu pun itu nggak tahu juga, Bu, ya? Sebaot. Sebaot itu artinya penguasa Adonaimu. Saya paham tapi hanya sedikit, tidak dalam kategori ahli. Itu kata yang ketiga. Adapun kata yang kedua itu kalau kita baca, maka dia dibaca sebagai bo'alayik kedua. Ki bo'alayik untuk suamimu. Jadi itu sebetulnya bukan seperti, Bang. Itu ki bo'alayik artinya untuk suamimu, Abangda. Bukan seperti suamimu. Itu yang Bunda bahas. Ki bo'alayik artinya teruntuk suamimu. Kalau pakai lebih sopan, teruntuk suamimu. Gitu loh, Bang. Jadi tidak ada seperti. Namun kalaupun hendak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi seperti, ya itu kan haknya abang. Tapi kalau dari yang abang naikkan ini, kata pertama itu loh bang, itu ki bo'alayik, untuk, teruntuk suami engkau. Itu bang. Adalah penguasa Adonai, artinya Tuhan Yahweh. Enggak, Bu, begini Bu, kalau Ibu tidak bisa penguasa. baca tulisan Ibrani, bagusan pindah topik aja karena Ibu tidak menguasai Ya, juga. saya membacanya ini dari layar ini. Ya, Ibu, saya membaca dari yang apa Anda naikkan. Ya, Ibu juga tidak Coba bisa pakai menjelaskan kursor. secara detail. Contoh seperti Yitzhak. Oh ya, kalau asal usul kata itu saya tidak menguasai secara detail. Artinya kalau gitu secara pindah aja lah, nahu pindah aja, sorof pindah kalau aja ini. Ibu nggak menguasai. nah,
Kalau abang juga tidak menguasai, abang tidak baca. Saya bisa baca yang abang naikkan ke layar ini. Tapi kalau dari mana datangnya kata itu, dari mana datangnya kata ini, itu saya tidak tahu. Harus belajar lagi. Kalau cuma suruh membaca, saya bisa. Nomor 1, blok pertama itu ki. Itu bu'alayik itu artinya suami engkau. Jadi teruntukkan suami engkau. Begitu. Jadi tak ada kata permisalan di sana. Kalau digali akar katanya, saya angkat tangan. Itu yang saya maksud. Kalau suruh baca, saya baca dari layar Anda buka ini. Enggak baca yang lain. Pertama itu namanya ki. Bu'alayik. Teruntuk. Diperuntukkan. Artinya orang yang menerjemahkan ini dengan ibu, yang mana lebih tahu Bu kira-kira? Walau alam, saya tidak boleh menduga-duga abang. Saya hanya membaca yang abang tampilkan. Bahwa di situ, blok pertama itu namanya, bacaannya ki. Blok kedua itu bu'alayik. Ki itu bukan artinya seperti. Ki itu maknanya untuk atau secara sopan teruntuk. Bu'alayik itu suami engkau. Jadi nggak ada seperti di sana Abang Da. Itu loh. Kan Abang Da bilang tadi seperti atau bagaikan ibu suami. Bacakan aja dari awal sampai habis, terjemahkan bahasa Indonesianya satu persatu, kami tunggu aja Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Blok pertama itu dibaca ki. Lanjut lagi bu'alayik. Artinya teruntuk, diperuntukkan suami engkau, berarti bagi suami engkau. Lalu sebaot itu artinya yang menguasai Yahweh, sang penguasa. Kemudian setelah itu, setelah Adonai, dibaca Adonai, itu ada kata Osayik. Osayik itu apa? Yang telah menciptakanmu. Kemudian ada lagi kata Wego Alek. Itu apa? Yang menebus engkau, penebus engkau. Itu betul, saya setuju dengan Abang Da. Jadi tidak ada Bang. Sampai dari tadi itu kata bagaikan suami bagimu. Adanya ki bu'alayik. Tapi sekali lagi, saya kan tidak pakar Ibrani. Kalau ki bu'alayik itu mungkin diartikannya menjadi bagaikan suami engkau, ya itu kan di luar kapasitas saya. Gitu loh Abang Da. Demikian. Kira-kira seperti dan bagai itu sama itu tidak Bu ya? Sama, cuman di sini tidak ada kata seperti atau bagai. Mungkin kebijakan dari LAI bahwa ini diterjemahkan seperti dan sebagai. Nah itu tentu di luar kapasitas hamba bukan orang LAI, jadi tidak bisa. Udah ganti aja Bu, ibu memasuki. bukan ahlinya, ganti aja Bu. Ya, bukan orang LAI, jadi saya tidak bisa mengatakan LAI itu salah atau tidak bisa. Tapi kalau mengikut kepada makna satu persatu dari bahasa Ibraninya, tidak ada kata bagaikan. Berarti ini kita harus tunggu Yitzhak Bu ya? Boleh. Berarti harus tunggu Yitzhak ya? Boleh Syuaib, boleh juga Syuaib, benar-benar itu harus Syuaib itu. Kang Indra Moshe boleh juga. Ya benar-benar. Itu lafaznya. Gitu. Jadi lafaznya di situ kalau ki bu'alayik itu diartikan ki itu sebagai boleh dijadikan sebagai atau bagaikan. Tanya Kang Indra Moshe deh. Benar. Nggak tahu ya benar, apakah nanti Indra Moshe ataupun Syuaib aja. Apakah ki bu'alayik itu dapat diterjemahkan dengan bagaikan suami engkau. Nah itu Kang Indra Moshe yang tahu. Nah mungkin Bunda terlalu letterlek apa adanya ya walau a'lam gitu loh Abang Da. Yang Bunda ingin bahas tentang kekasih, kecintaan. Hari-hari pun itu boleh ditujukan kepada ulama kita, teman kita. Hai my love, boleh Abang Da. Tapi kalau hai istriku kepada istri orang itu enggak boleh. Enggak bisa. Demikian gitu loh Abang Da. Terima kasih. Kembali ke majelis silakan. Kalau bisa dipanggil Kang Indra Moshe, apakah boleh ki bu'alayik itu diartikan
bagaikan suami untukmu, ya silakan bisa dipanggil Kang Indra Mursyid. Pagi Bu, istirahat. Ya. Oh gitu ya. Jadi sebentar baik. Matur G, silakan. Terpulang kepada pihak JCC lah. Kembali kepada majelis JCC, silakan. Iya. Bang Andi, yang jelas kalau kibul ayat itu enggak sama dengan kinarto sabdo gitu aja. Oke, sebentar ya. Kenapa Pak Nasir? Kita tolong boleh. Apa tuh? Bos bacakan itu ayat Ibrani yang tadi. Udah nggak bisa juga. Bisa juga kenapa dia? Gak iso iku. Ya udahlah, jangan dipaksa orang lah kalau nggak bisa. Makanya kan minta tolong ke Indra Mose. Di sini kan malam ini kita diskusi nggak ada pemaksaan. Kan begitu. Aduh, artinya di sini Meme sudah menjawab tadi itu alegoris. Terus kedua apa sih? Mic-nya Bang Jul. Oh, Pak Jul ya? Jadi pagi hari ini Bang Juma udah istirahat dapat tidur ya? Bang Juma? Kasihan beliau sudah kecapean itu aktivitas sehari-hari. Udah sampai jam segini di Indonesia Timur jam berapa itu udah Andi tuh? Oh iya Bu, udah sebentar Bun. Jadi saya ambil alih dulu bahwa ya, kalau menurut perhitungan dipulangkan kepada masing-masing saja. Ya, saya ngomong dulu Bun, saya belum ngomong. Legowo aja ya, betul. Iya Bunda, sebentar ya Bunda ya. Ini JCC di sini tempatnya bukan menghakimi orang. Di sini iya sebentar dulu Bun. DCC ini membenarkan aja Abang dah. Kalau ngomong hilang loh Bun. Aduh. Ada yang noise loh. Ya, jadi sekali lagi gitu ya, bahwa JCC ini tempat diskusi untuk bukan mau menghakimi pendapat orang lain. Itu satu. Kedua di sini edukasi. Ketiga, alhamdulillah tidak ada arah-arah untuk menghujat personal ya, apalagi menghujat sesembahan masing-masing nih. Ya untuk sementara kan jawaban Om Meme itu bahwa di sana adalah alegoris karena kita sebagai manusia normal, manusia yang beriman, nggak mungkin Sang Pencipta itu beristri. Deal di sini semua, saya rasa semua setuju. Kalau di dalam yang tertulis tadi ada kata istri di sana, Meme udah menjawab itu alegoris. Ya, saya rasa kita memaklumi itu sebagai orang yang beriman ya. Benar. Ya, sebagai orang yang beriman, kita nggak boleh menghakimi dan memponis bahwa yang tertulis di Bible itu bahwa Sang Pencipta itu mempunyai istri. Nah, kalau saudara kita Kristen udah mengatakan itu alegoris, artinya dia seiman dengan kita untuk sementara waktu karena Sang Pencipta itu nggak mungkin punya istri. Oke. Nah di sini kalau kita mau cek apakah benar original teksnya seperti itu, apakah LAI yang salah ketik? Nah ini nanti kita akan diskusikan tentu dengan orang yang mempunyai keahlian untuk bisa membaca dan mengartikan original teks Bible-nya itu. Nah karena di sini udah malam, tidak ada yang bisa menyimpulkan dan membahasnya. Sebaiknya topik ini disudahi dulu dengan apa? Kita kembali ke akidah Islam kita bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala atau tidak mungkin Sang Pencipta itu punya istri. Dan begitu juga Om Meme, tidak mungkin Tuhannya itu mempunyai istri. Nah, di sini kesalahannya di mana? Ya kesalahannya kita di sini karena ahlinya nggak ada untuk menjawab itu. Percuma juga Om Meme mau menjawab, beliau udah mengakui dia nggak bisa membaca itu satu. Terus kalau Bunda Sumangku tetap berpendapat seperti itu, bahwa di situ ada kata bersuamikan begitu atau memperistrikan, ya insya Allah lain waktu kita bisa membahasnya secara bijak akademik tentunya. Setuju Om Meme ya? Ya setuju. Nanti Bang Handi, sorry. Ya silakan Bang Nyuma. Sedikit Bang Handi ya.
terkait dengan apa yang kemudian sempat saya dengarkan tadi ya. Jadi benar kita harus menghargai gitu ya, bahwa mustahil kemudian pencipta langit dan bumi itu kemudian memiliki istri, apalagi poligami kan gitu ya. Namun juga kita harus memahami, mendudukkan satu perkara, bahwa teman-teman Kristen itu dengan konsep bahwa Tuhan mereka bisa menjadi di dalam pemahaman kita selaku orang Indonesia yang sedikit belajar tentang bahasa Ibrani, ya kita harus mengakui bahwa di original teksnya memang mengatakan seperti itu. Memang dikatakan bahwa ki teruntuk untukmu, karena di situ dikatakan bo alayek, berarti untukmu. Sebagai apa? Sebagai suami. Berarti suami untukmu. Nah, ini adalah original teks. Artinya gini, kitab daripada Yesaya itu kita tidak temukan. Tapi yang kemudian ada adalah apa yang kemudian dijadikan sebagai sumber daripada terjemah, yaitu salinan. Dan salinannya mengatakan begitu. Ya terlepas kalau kita mau mengulas lebih dalam lagi, kok bisa seperti itu adanya, ya kita kembalikan kepada teman-teman Kristen. Bukankah di dalam kitab Bilangan juga diterangkan bahwa Tuhan mendapatkan bagian daripada harta rampasan berupa perawan-perawan. Ya, jadi kita kembalikan saja kepada teman-teman Kristen. Kalau memang itu ditolak, maka alhamdulillah ya, karena memang Tuhan tidak akan mungkin seperti itu adanya. Jadi tidak perlu kita panjang lebar. Intinya bahwa ketika dikatakan besok hari poligami itu dihujat, ya kita bisa menggunakan data ini sebagai dasar. Atau ketika kemudian di surga itu ternyata tidak ada lagi kawin mawin, ya ini juga bisa kita jadikan sebagai dasar bahwa mereka mengatakan Tuhan mereka roh, tapi ternyata roh ini juga masih membutuhkan apa yang kemudian menjadi unsur biologis yang ada pada diri manusia. Saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih atas kesempatan. Ya, saya setuju dengan Bang Juma bahwa kita berdiskusi itu sebelum membicarakan sesuatu harus pola pikir kita dulu itu dikembangkan. Kalau bisa membaca dulu lebih banyak. Berbeda dengan di luar sana, mohon maaf ya. Di sini bukan tempat menghakimi, tapi untuk menjawab, meluruskan semua. Mereka orang-orang di luar sana itu yang di luar daripada Islam banyak sekali mempergunakan statement-statement sendiri dan dia nggak paham. Padahal kalau mau mengikuti statement mereka artinya dia sendiri mengungkap apa yang ada di Bible itu sendiri. Artinya menurut Bang Juma di sini, mari kita belajar semua agar menghilangkan ya perseteruan selama ini yang saling menghujat dan mengklaim bahwa agamanya lah yang paling benar begitu. Kenapa? Di luar sana berseliweran Pak. Bagaimana mereka mengatakan pesta seks di surga. Bagaimana mengatakan silakan kawin mengawin. Dan seterusnya dan seterusnya. Padahal di dalam Bible-nya, kalau tidak ditafsirkan secara alegoris, banyak sekali kata-kata yang tidak pantas untuk dibaca oleh anak kecil. Apalagi kita orang dewasa juga begitu. Untuk itu, disinilah tempatnya JCC. Alhamdulillah ada guru kita Bang Juma, ada Bunda Sumangkut ya, ada di sini Indra Mose dan LRI ya, bisa meluruskan ini semua. Nah untuk itu pagi ini mudah-mudahan ya ada yang bisa mendengarkan di luar sana. Apabila Anda tidak mengetahui sesuatu, lebih baik tidak mengklaim dijadikan hujatan. Ya itu kalau dari saya. Sekali lagi bahwa saya setuju dengan Bang Juma bahwa kalau sekiranya ada yang tertulis demikian, Om Meme sudah mengakui tidak mungkin Sang Pencipta itu mempunyai istri, apalagi banyak seperti itu, artinya Anda lebih dekat dengan Islam. Karena pemahaman kami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Pencipta itu nggak mungkin demikian. Gitu, itu kira-kira ya Bang Juma ya. Ya, benar Bang Handi. Jadi saya sangat menghargai pandangan yang bijaksana dari Abang Zuma. Bunda pun tidak memaksakan, tadi Bunda katakan, Bunda mengajak untuk berpikir secara terpelajar, artinya dengan nuansa pedagogik, bahwa kita membaca apa yang memang dapat kita baca, tapi dalam beriman kita tentu akan meletakkan iman kita sesuai dengan saran dari Abang Da kita dan Handi tadi.
bahwa tidak berarti semua yang kita baca itu akan kita imani. Kalau memang dia tidak bersesuaian dengan hati nurani kita, mungkin kita perlu mengambil sikap yang barangkali bisa saja agak berbeda dari apa yang ada dalam bacaan. Mungkin apa yang disampaikan Abang Dazuma tadi itu sangat bijaksana. Bunda pun juga tidak ingin memaksa siapapun. Sementara tentang tuduhan dari Abang Bos tentang Habibi atau kesayanganku, itu di dalam masyarakat sehari-hari, kalau di namanya love, itu bisa ditujukan pada siapa saja. Kita menghargai orang, memuliakan orang pun kita katakan I love you. Tapi untuk masalah istri dan suami tak boleh kita ucapkan kepada orang lain. Jadi itu saja barangkali. Selamat menjadi orang yang bijaksana. Ini luar biasa. Kita masuk ke ranah yang penuh kebijaksanaan hati nurani. Oke, betul Bunda. Bukan begitu Abang Dazuma? Ya baik. Memang kita harus bijaksana. Di sini Silahkan. kita. Iya, betul Bun. Ya betul. Dalam berdiskusi itu harus bijaksana tapi berilmu. Ya, tidak boleh juga bijaksana tapi kufur. Ya. Artinya ini dalam loh bahasanya ini, semakin malam semakin dalam bahasanya nih Bang Juma. Iya nampaknya ini. Iya. Makin dalam, makin dalam. Yang kasihan meme bosnya. Makin seru ini. Iya. Enggak apa artinya bijaksana dalam berilmu dan bijaksana dalam kufur. Bang Juma. Masya Allah. Ya kan tadi itu Abang Bu Alayik itu kan, Bu Alayik itu di sana diartikan suami engkau. Teruntuk atau menjadi. Tapi kalau pun ternyata Abang kita Meme Bos itu menafsirkannya demikian, kita pun menghormati kan? Betul nggak Abang Dazuma? Iya, betul. Tapi persoalannya adalah begini Bunda. Abang Dazuma tadi mencoba membawa kita kepada ranah kejujuran. Kalau nanti kita terpaksa harus membahas masalah yang berkaitan dengan kawin-mawin, mungkin ini dapat menjadi data. Itu yang bijaksana menurut saya dari Abang Dazuma, tanpa ada hasrat memaksa. Demikian itu luar biasa. Matur ini moderator matur kepada majelis semuanya, juga untuk Abang Meme Bos, matur nuwun. Makasih juga. Persoalannya adalah di luar sana banyak sekali orang gitu ya, tidak berilmu tapi sombong. Dan cenderung itu ya mempermalukan dirinya sendiri, apalagi di arena diskusi akademik. Bayangin saja kalau membawa data, so tahu datanya sendiri dia nggak bisa baca. Ini kan sombong namanya begitu. Seandainya jadi apa sih? Gini, Meme Bos masih bisa monitor? Hello brother, di sana memang kita maklumi udah 2 jam dari Jakarta ya, Indonesia Timur. Banyuma Indonesia Tengah. Berarti sama dengan Abang Dazuma ya? Sama ya? Enggak, Indonesia Timur sama Indonesia Tengah beda Bun. Saya jam 2 di sini, setengah 3 malah. Ya di sana setengah 4. Oh sama berarti di Amerika setengah 3. Tapi matahari ini yang bersinar. Di situ sore Bu, di sana malam pagi. Betul. Oh kasihan juga ya Abang Meme Bos ya. Jadi mari kita bijaksana di pagi hari ini. Saya setuju Bang Juma semuanya bahwa kalau kita diskusi itu ada hal-hal di dalam kitab suci itu, ada yang bisa memang makna kiasan, ada memang di sana itu nggak bisa diartikan, nggak bisa dipelesetkan lagi, tertulis dengan jelas. Jadi ada 2 macam cara mengartikan sebuah kitab suci itu. Nggak tahu kalau di Bible ya, tapi yang rata-rata yang saya alami Bang Juma, izin bahwa di Bible itu ada hal-hal tertentu yang nggak perlu lagi ditafsir, nggak perlu lagi dialegoriskan gitu, tapi masih dimiring-miringkan gitu. Seperti Yohanes 17:3 misalnya ya. Sepertinya nggak perlu lagi diada-adakan suatu untuk membelok-belokkan, untuk menafsirkan, udah jelas di sana gitu loh. Tapi kalau dengan ayat yang tadi gitu yang dibacakan, kita maklumi itu. Gitu ya Bang Juma ya. Ada penekanan yang tidak perlu lagi di exegesis lah istilahnya ya. Gitu. Kira-kira Bang Juma gimana? Iya, saya setuju Bang Handi. Ya. Jadi ketika kemudian ada data seperti yang disajikan oleh Bunda
kita, itu memang pembahasannya harus terhadap orang-orang yang memahami Bible lebih tinggi. Karena di situ kita akan diarahkan kepada pendekatan bahasa linguistik. Nah, kalau kita melihat kode dari terjemahan di kode lama 1.11.66 itu memang di situ betul adalah suamimu atau pendampingmu. Itu sama itu. Tapi ini tidak akan mudah diterima oleh lawan diskusi kita kalau mereka itu tidak dibekali dengan pemahaman yang mendalam terhadap kitab mereka. Nah, sehingga kalau kita ngotot untuk mengatakan itu, ya sama halnya kita membangunkan orang yang pura-pura tidur gitu. Sehingga nanti ya, kita akan diarahkan, apakah Anda bisa bahasa Ibrani? Apakah Anda ngerti dasar Ibrani? Dan seterusnya. Akhirnya ya kita laksana menyampaikan sesuatu materi yang mana audiensnya itu adalah anak TK. Nah, cukuplah kita pahami bahwa di dalam kitabnya mereka secara narasi memang dibangun konsep, entah ini disengaja ataupun tidak, sampai muncul paradigma bahkan tuduhan bahwa ini adalah kesalahan lembaga kitab mereka. Nah, itu adalah salah satu trik untuk kemudian mengelak daripada apa yang ada di dalam kitabnya. Nah, apa yang diterangkan oleh Bang kita, Bang Handi, bahwa memang di dalam pengajaran Kristen itu arah daripada kebijakan konsep ketuhanan itu adalah ya kepada politeisme, di mana Tuhan nuzul menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia dan seterusnya. Sehingga ketika kita kembali mundur di dalam Yesaya, ya tidak perlulah kemudian Anda protes kalau Tuhan itu mengambil banyak istri, nggak perlu protes. Kenapa? Karena Tuhan Anda kan bisa dengan secara narasi yang dibangun dengan mimbar gereja, Tuhan datang dalam rupa manusia, lahir, pecahkan perawan wanita lagi. Ya kan? Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam. Adam alaihissalam langsung dewasa dia tanpa harus memecahkan selaput darah perawan. Nah, ini Tuhan usil harus melalui ya, selaput darah wanita. Habis itu begitu dia besar, wanita ini harus menyembah dia. Usil kali. Makanya ya materi ini sangat tinggi dan saya takjub. Ini menjadi catatan penting buat saya. Ya saya 54 nomor 5. Saya juga udah puluhan tahun belajar. Tapi baru kali ini saya konsen terhadap data ini. Ini terima kasih Bunda. Ini materi yang sangat luar biasa. Begitu Bang Handi, makasih dari saya. Terima kasih kembali Abang dan saya terima kasih juga pemikiran yang bijaksana. Ya, terima kasih pemikiran Abang Da kita, Abang Da Zuma yang bijaksana untuk memanggil kita semua kembali kepada satu apa yang tercantum, dua kepada kebijaksanaan berpikir. Ini luar biasa, ini saya ngefans dengan Abang Da Zuma ini dari dulu. Kalau saya kan tukang ya saya pun tukang menyampaikan data. Diolah oleh beliau ini sangat bagus. Beliau ini kemampuan mengolah apa yang ada dalam Bible itu beliau ini sangat bagus. Menyampaikannya itu sangat bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur nggih Abang Da Zuma nggih. Ya, oke Bu, sebentar ya Bun ya. Artinya apa, malam ini memang kita udah semakin larut itu ya, sebenarnya semakin asik untuk didiskusikan gitu. Untuk itu malam ini sebagai umat Islam kita harus bijak sesuai akidah kita bahwa Sang Pencipta itu nggak mungkin punya istri. Dan sekali lagi diulang, Om Meme udah menjawabnya, maupun menjawabnya dengan elegan juga sih, bahwa tidak mungkin Sang Pencipta itu punya istri. Artinya kita sepakat di sini. Nah, yang perlu dicek adalah yang tertulis di situ. Apakah terjemahannya yang keliru atau memang original teksnya memang seperti itu, gitu ya. Karena di situ tadi ada dua hal yang berbeda, ya. Tapi is oke lah. Next time kita akan bisa kaji lebih mendalam ya, Bang Yuma. Ini topik sangat menarik ya. Iya betul Bang. Iya. Betul. Sekali lagi Om Meme, masih bisakah Anda berbicara atau Anda sudah di dalam mimpi? Udah bang. Beliau saya rasa udah masih ada dia beliau itu. Silakan Om Meme. Lagi makan bang, lagi makan lanjut. Saya nyimak.
Oke. Saya lagi tidur, Bang. Oke. Baik, kalau Anda masih nyimak, begini ya Om Meme ya. Yang penting Om Meme malam ini jangan merasa untuk dihakimi di sini. Kami memaklumi kok bahwa di dalam Bible Anda juga itu ada memang perlu makna kiasan di sana gitu. Tapi ada juga hal-hal yang tidak perlu dikiaskan tapi dikiaskan. Nah, ini yang problem nih. Ya Bang Juma ya. Iya, betul. Iya. Jangan semua Jadi, yang ada. Ya, silakan Bang Juma. Ya, jadi gini Bang Handi. Sebenarnya kita sudah sekian lama kita berdialog ya, berdebat. Sekarang kita kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an menerangkan begini. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tidak akan kembali kepada kebenaran itu. Karena kenapa? Tuli, bisu, buta itu sudah dinobatkan oleh Tuhan. Nah, yang ada kemudian ini adalah kita sebagai umat beragama harus kemudian ya menginfakkan waktu dan ilmu kita untuk membuka cakrawala berpikir sehingga Tuhan menganugerahkan kelembutan hati untuk menerima kebenaran. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan begitu elegan mengatakan 1400 tahun silam. Mereka yang kemudian dikatakan buta, tuli, ya, bisu, ya kita merasa sedih aja gitu. Nah, di sisi lain, sebagai umat yang beragama, ayo mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai panduan, sebagai acuan, khususnya dalil ini. Apakah dalil ini bisa benar adanya? Saya mah sederhana. Ketika kemudian saya dudukkan anak TK ya, kelas 0, kemudian saya dudukkan Pak Martin atau Pak Lamsenio Baho atau Pak Bombom, saya dudukkan 3 orang ini, saya perhadapkan dengan anak TK. Ketika mereka saya tanya, anak TK ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, anak TK ini akan mengatakan 3. Nah, orang 3 ini ketika ditanyai 1 tambah 1 tambah 1, mereka akan serentak mengatakan 1. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Mereka tuli, bisu, dan buta. Jadi tidak main-main Allah itu memberikan ultimatum di dalam surah Al-Baqarah ayat 18 itu. Oleh karena itulah kemudian ya saya menyadari bahwa ya kita kurangilah untuk kemudian emosi ketika berdebat dengan teman-teman Kristen, kecuali mereka itu menghujat Allah, menghujat Al-Quran dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau mereka masih dalam ranah, masih dalam zona pencarian iman, pencarian jati diri, hanya keke memperjuangkan iman karena mereka tidak tersentuh Al-Quran, saya kira sebagai apologet kita rubah mindset berpikir kita saat sekarang bahwa mereka ini adalah orang-orang yang butuh bimbingan. Benar. Iya, lain mereka yang mengkaji terjemah, kemudian membaca Quran dengan seenaknya mereka, lidahnya mereka. Nah, ini kita harus keras kepada orang-orang seperti ini. Tapi kalau kayak Meme Bos, meskipun dia pernah ngaku sebagai misionaris, tapi saya rasa dia hanya sebagai kambing conge yang dimanfaatkan oleh gereja. Mereka belum sampai pengetahuan mereka tentang kebenaran Al-Quran. Bayangkan saja para sahabat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan titah ini untuk disampaikan kepada umat manusia. Mereka tuli, bisu, dan buta. Coba. Apa pembuktian butanya? Yesus menerangkan dalam bahasa Indonesia disajikan kepada mereka. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Sudah dikatakan dengan nyata, bukan umat Islam, bukan kitabnya umat Islam. Kitab mereka dan Yesus yang mereka sembah itu, ya mengatakan itu. Tapi apakah mereka mendengarkan? No, mereka tuli. Apakah mereka mampu membaca tulisan itu dalam kitabnya? Tidak, mereka buta. Dan apakah mereka mampu menyampaikan? Tidak, mereka bisu. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sederhana kok sebenarnya untuk kemudian menentukan poin kebenaran bahwa Al-Quran itu mutlak kalamullah, ya, kalimat langit, bukan kalimat bumi, maka ini menjadi poin dasar. Sederhana itu. Coba besok hari kalau kita bertemu dengan teman-teman yang sudah senior, yang sudah sepuh,
ya di debat Kristen ini, ya mewakili Kristen, coba tanya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu berapa? Mereka akan mengatakan 1. Atau kalau mereka itu menguasai ilmu pleset, dia akan mengatakan, oh kamu keliru. Yang benar adalah 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Padahal konsep itu tidak kayak begitu, nggak kayak begitu konsepnya. Kenapa? Bapa nggak bisa menjadi Yesus. Yesus nggak bisa menjadi Roh Kudus. Bapa nggak bisa menjadi Yesus, Yesus nggak bisa menjadi Bapa, Yesus nggak bisa menjadi Roh Kudus, Roh Kudus nggak bisa menjadi Yesus, Roh Kudus nggak bisa menjadi Bapa. Berarti 3 Tuhan yang masing-masing berdiri pada prinsip esensi mereka masing-masing. Benar. Lalu coba tanya, ada berapa Tuhan kalian? Pasti mereka mengatakan 1. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka itu buta, tuli, bisu. Nah coba kalau Al-Quran ditanyai, umat Islam ditanya, sebodoh-bodohnya umat Islam, ketika ditanya, adakah Tuhan selain Allah? Dia akan mengatakan tidak ada. Karena memang Qurannya mengajarkan itu. Tuhan kamu itu ada berapa? 1. Sebodoh-bodohnya umat Islam. Itu. Karena mereka lembut hatinya. Itu satu contoh sederhana untuk membuktikan Al-Quran itu benar. Kedua, umat Islam itu sangat cinta terhadap Qurannya. Sebodoh-bodohnya umat Islam, ya, senakal, sejahat apapun mereka, tanyakan kepada mereka. Suruh hafalkan surah Al-Fatihah. Suruh hafalkan surah Al-Ikhlas. Mereka hafal itu. Mereka hafal. Coba tanya kepada teman-teman Kristen. Setinggi-tingginya pemahaman mereka, level mereka, derajat mereka, pangkat mereka di gereja. Coba suruh hafal kitab Kejadian. 30 ayat. Runut. Nomor 1 sampai nomor 30. Saya bisa. Susah bang, kita dapatkan itu. Apa penyebabnya Bang Suma? Karena tidak ada kecintaan terhadap kitabnya. Tidak ada kecintaan. Kalau cinta Pak, kalau cinta, pasti dihafalkan. Itu prinsip itu. Sebagai manusia, ketika kita cinta kepada satu penyanyi, artis, kita akan menghafalkan lagu-lagunya. Kalau cinta kepada Yesus dan kitab yang mereka pegang itu dikatakan firman-Nya Yesus, mereka akan hafalkan. Tapi karena mereka acak adut, buta, tuli, bisu, untuk apa dihafalkan? Yang penting kita merasa dijamin keselamatan. Nah ini dia. Mereka cuma meraba-raba. Karena mereka nggak melihat. Mereka nggak mendengarkan. Mereka nggak bisa ngomong tentang kebenaran. Dan minta tolong tentang kebenaran itu. Tuntun kami. Tidak seperti kita umat Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta selalu petunjuk. Nggak bisu kita. Kita selalu berbicara dengan Allah. Tapi mereka, berikan kami makan, cukupkan makanan kami hari ini. Mereka selalu konsentrasi terhadap makanan. Coba baca itu doa Bapa kami. Berbeda dengan kita. Yang petunjuknya sudah ada. Koridornya sudah ada. Rambu-rambunya sudah jelas. Masih juga kita minta petunjuk. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, di dalam kehidupan kita itu senantiasa akan digiring oleh makhluk bernama iblis untuk sampai kepada neraka. Karena itulah kemudian kita harus ya selalu minta petunjuk pada Allah. Ya saya kira begitu sahabat-sahabat, ya sekedar untuk mengusir rasa ngantuk ini bahwa Allah memberikan titipan kepada kita, ultimatum, piagam, sertifikat kepada orang-orang yang menolak Islam. Dengan mengatakan mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Kecuali mereka melembutkan hati mereka, membuka hati mereka untuk menelaah kebenaran itu, insya Allah cahaya hidayah akan menyentuh hati mereka. Saya kira begitu Bang Handi dan Bunda Semangkut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Silakan. Makasih Bang Juma. Saya tambahin dikit bahwa silakan, kalau Bang. yang disampaikan tadi Bang Juma itu 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Mereka selalu cenderung menjawab dengan bahasa filsafat bahwa kami itu tidak pernah mengatakan keberapaan Tuhan.
Tapi kami selalu berpendapat bahwa kebagaimanaan Tuhan. Tapi termakan juga oleh doktrin Tritunggal itu. Bukankah Tritunggal itu adalah angka? Kalau angka itu berhitung adalah keberapaan, bukan kebagaimanaan. Artinya termakan dengan sistem yang mereka bangun dengan doktrin yang ada. Ini dilema juga, artinya maju kena, mundur kena. Saya lihat beberapa teman-teman yang senior ya, yang mempunyai gelar PhD, STT, doktor gitu. Janganlah kalian muslim mengatakan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Terus bagaimana kata angka tri di sana? Bukankah angka itu harus dikatakan keberapaan gitu? Nah ini namanya suatu juga dilema buat mereka. Untuk begitu, kalau Anda nggak mau dikatakan keberapaan begitu, ikuti Yohanes 17:3 itu. Titik. Nggak usah lagi terprovokasi, nggak usah lagi mengadopsi hasil-hasil konsili-konsili itu di luar daripada pengajaran Yesus. Karena Yesus sendiri tidak pernah merestui konsili itu. Dan tidak ada yang melaporkan ke Yesus bahwa hasil konsili kami begini Yesus gitu loh. Nah berhentilah juga menjadikan Yesus sebagai tokoh yang Anda aplikasikan kebudayaan kebaratan. Kenapa mesti budaya-budaya keyahudian Yesus itu yang dijadikan tokoh, ditinggalkan, disandarkan ke Roma? Ini kan dua hal yang sangat mengorbankan kultur yang pernah Yesus bangun di masa hidupnya. Ini namanya suatu pembelokan budaya, pembelokan ajaran, dan pembelokan kebenaran gitu. Kalau menurut kami orang-orang yang belajar kritik tes kristologi, bahwa inilah yang menjadi problem Yesus dijadikan korban sebagai tokoh untuk melanggengkan, untuk mempopulerkan ajaran-ajaran paganisme itu. Yesus selama hidup, Bang Juma udah sering melakukan ini, sering mengkhotbah buat kita semua ya, bahwa Yesus itu adalah nabi atau rasul yang diutus khusus menggantikan kepemimpinan Nabi Musa. Tidak ada setitik pun keilahian di dalam manusia ini. Sekali lagi, tidak ada yang bisa membuktikan orang sepintar apapun bisa memberikan gelar keilahian dalam diri Yesus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Bang Andi. Ya, silakan. Ini udah pagi nih, saya mohon izin keluar dulu ya. Kirain mau menambah pendapat. Ya udah nggak apa-apa. Besok nanti tentukan aja topiknya besok pagi lah jam 10-11 ya. 11 ya, boleh lah. Oke, besok thank you brother. Thank you brother. Sorry ya kalau ada yang kata-kata yang tidak berkenaan di pagi hari ini ya. Enggak lah, ini kan bukan debat ini. Maksudnya sekedar hanya dialog santai tadi itu, bukan debat itu. Oke. Tapi sebelum Anda pamit izin dulu dong ke Banyuma. Oh ya pasti. Iya. Oke, saudaraku Meme. Baik-baik. Ya. Baik-baik. Jaga kesehatan. Bang Juma, nanti besok aja dialog debatnya Bang Juma, besok lah. Siap. Iya, sama Bunda juga, Bang Meme, sama Bunda juga. Juga dengan saya ini gimana ini. Iya, Bang Meme selamat istirahat kalau begitu ya. Coba terbang ke Amerika, pasti dapatnya masih sinar matahari nih sekarang. Iya. Oke, saya mohon izin dulu lah ini. Soalnya di sini udah mau jam 3 di sini. Waktunya sama Bang Juma ini kan. Oke, thank you brother. Bang Juma udah mau jam 3 juga Bang Juma ya? Iya, betul. Iya, waktu Indonesia Tengah ini. Oke, brother. Oke, brother. Teman-teman muslim yang lain ya. Oke, thank you. Oke, saya bahasa Bugis. Oke, brother. See you tomorrow. Yeah. Oke, saya bahasa Bugis tuh. Boring to see you. Tapi sebenarnya saya kalau membahas kayak gini itu sama Banyuma, terus ada praktisi Kristen yang keilmuannya tinggi, nyambung loh, enak loh Banyuma. Yang tidak disertai. Iya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sparring diskusi yang seimbang gitu loh. Saya juga kasihan tuh ya. Tolong siapa sih? Mute dulu, Pak. Saya juga kasihan kepada Bang Juma gitu loh ya. Yang sering diadu-adu sama orang-orang yang tidak berilmu, akhirnya Bang Juma berkeringat dingin untuk mendawai mereka tapi nggak masuk.
Tapi apa boleh buat, jalan terus ya Banyuma ya. Iya Kanda. Iya. Ya itulah salutnya saya sama Banyuma. Kalau saya sih bukan saya pilih-pilih, tapi apa ya, Mubasir sepertinya mendakwai orang yang congek. Al-Quran nggak bisa dirubah, Bang. Iya betul. Tapi kalau area dakwanya, tujuan dakwanya itu kambing congek gitu ya, di luar daripada Islam, sepertinya juga ada buang-buang waktunya. Tapi Bang Juma menganggap ini rekreasi dalam dunia maya ya Bang Juma ya. Benar. Iya, mengisi waktu aja sambil teken kontrak gitu di kantor. Iya. Cocok. Sudah ketemu Ki anu kah? Opung. Tadi saya pas teleponan, HP saya sisa 2%, dasnya lowbat. Kalau saya angkat pasti mati. Tahu-taunya lagi ngechat mati juga HP-nya. Oke lah, besok lah ketemu diajak makan. Gila, iya. Diajak besok makan coto di mana? Bagus, Petarani ya? Petarani, tapi jam 11 saya ada pertemuan, Bang. Ini saya cuti tapi ada teman dari properti yang mau jumpa. Oh iya, ya selesai itulah. Opung juga kan masih lama. Kalau perlu diantarin ke Bone lah. Oh dia mau ke, kemarin mau ke Bone ya. Iya. Betul. Oke. Tutup dulu Bang Andi. Ya, Banyuma lah yang tutup. Saya kan nggak pernah menutup. Wis. Oh ada Bunda Semangkut yang nutup. Dia masih ceria itu. Silakan Bun. Ditutup Bun. Oh baik. Ya, Alhamdulillah. Partisipan dan majelis jemaah diskusi JCC yang dirahmati Allah dari rantau yang jauh, izinkan hamba menghaturkan 10 jemari tangan dengan menundukkan pandangan akan isi kandungan tanah di dalam badan. Mohon kemaafan lahir dan batin juga atas nama moderator dan orang yang kita kasihi bersama. Ini Habibi kita ini, yaitu Abang Dazuma, telah mengajari kita untuk teruslah berada dalam spot kebijaksanaan dan hati nurani, serta tetap mengagungkan Al-Quranul Karim sebagai kitab yang saya tangkap nih kalimat terakhir sebelum beliau gitu, Al-Quran tak pernah berubah Bang. Yes. Selamat kepada semua yang mengimani Al-Quran yang tidak pernah berubah. Maaf lahir batin, sampai bertemu kembali di JCC dalam diskusi-diskusi yang memijarkan keimanan kemanapun arah penjuru yang dikehendaki Allah. Terima kasih Abang Dazuma, terima kasih moderator dan sahabat perjuangan semuanya. Matur nuwun. Jayalah Islam, jayalah JCC, jayalah hati nurani kita. Karena mengikuti Al-Qurannya tiada pernah berubah. Maaf lahir batin, matur nuwun. Amerika siang hari, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, Bang Handi, Bang Sul, teman-teman, pamit dulu ya. Besok jumpa lagi kita ya. Iya, Banyuma, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sekian dulu ya teman-teman semua. Salam satu Tuhan. Di live chat ya. Selamat beristirahat. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa sehat. Salam buat keluarga. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.